Beneran mau kasih grup naga emas sama dia? Grup sekarang lagi masalah dalam luar. Keadaan gue juga lo lihat sendiri. Kita cuma bisa percaya sama dia, Day. Urusin aja. Menurut lo, kita cocok nggak sih? Nona Link, biarin itu proses saling kenal. Lo aja belum tahu keadaan gue, mana bisa lo tahu, gue nggak pantas buat lo. Pertama, lo punya rumah di dalam lingkar kedua Haicheng, yang lebih dari 200 meter persegi. Enggak. Kedua, gue setiap bulan Belanja bisa 450 ribu, buat nafkahin gue, setidaknya harus gaji setahun 1 juta. Lo punya? Ketiga, lo minimal harus punya mobil yang nggak kurang dari 1 juta. Buat jemput gue kerja tiap hari, yang di bawah itu pasti bikin gue malu. Lo punya? Yang lo sebutin itu gue nggak punya sama sekali. Nggak punya apa-apa. Berani juga lo datang biarin sama gue. Lo tahu, gue sebagai manajer proyek dari properti Naga Emas, bikin gue buang waktu segini, nona gue bakal rugi berapa banyak uang. Bersihin orang yang nggak berkaitan. Jangan ganggu Pak Hu. Lo siapa? Berani ya? Ini bukan Presiden Wanita Grup Naga Emas. Pucing, gue lihat dia di TV. Maaf, apa lo Pak Hutu? Iya. Kenapa? Gue CEO grup Naga Emas. Qingyan, mulai sekarang, grup Naga Emas jadi milik lo? Pucing. Pak Hu, tadi gue cuma bercanda sama lo. Gimana, kita ngobrol lagi aja. Mbak Lin, kamu tadi bilang bos aku. Apa tadi? Pucin, aku, mulai sekarang, grup Jinlong, semua properti di bawahnya, hotel, mall, perumahan, nggak boleh terima dia. Bos Hu, tolong maafin aku. Aku bisa lakuin apa aja. Apapun yang kamu mau, aku lakuin. Bos Hu. Ini kontrak pengalihan saham, grup properti Jinlong, silakan dicek. Kalian sebenarnya siapa? Kayaknya kita nggak kenal ya? Bos Hu, ini kontrak pengalihan saham, grup properti Jinlong, silakan dicek. Kalian sebenarnya siapa? Kayaknya kita nggak kenal ya? Bapak lihat ini, pasti ngerti? Kakek, bapak nggak apa-apa. Nggak apa-apa nak? Sudah lama, nggak ada yang nulungin aku. Namamu siapa? Namaku Hutu, bapak nggak apa-apa, syukurlah. Ketua Chen Guoyang, adalah kakek kedua kamu, sahabat karib semasa hidup. 30 tahun lalu, mereka merintis usaha bareng, kemudian kakek kedua kamu meninggal muda karena sakit. Pak Chen sendiri yang melanjutkan bisnis, sampai sekarang. Kakek kedua aku pergi cepat. Keluarga jarang bahas dia. Hari itu di pusat keuangan, Pak Chen nggak jatuh karena ceroboh. Dia sengaja nunggu di situ. Dia mau lihat sendiri, cucu dari sahabat lamanya, orang seperti apa. Jadi ini adalah tes. Aku lulus, bisa mewarisi grup Jinlong. Yang Bapak hadapi sekarang bukan warisan, tetapi sebuah petualangan. Ini kondisi keuangan, grup Jinlong yang sebenarnya, nilai pasar permukaan 310 miliar, sebenarnya rantai modal, udah ambruk parah banget, 3 proyek inti macet, bank dibatasi, bentar lagi jatuh tempo. Masih ada pesaing, yang lagi ngelakuin akuisisi jahat, saham bisa ambruk kapan aja. Jadi, ketua dewan ini bukan jabatan emas. Tapi kentang panas, kalau kamu tanda tangan dan ambil alih, kamu bakal tanggung semua risiko. Kalau grupnya bangkrut, kamu pribadi juga kena utang tanggung rent. Pak Chen udah nyiapin buat kamu. Pilihan kedua, ini cek. Kamu nggak perlu tanda tangan apa-apa. Ambil uang ini, mulai sekarang sama Pak Chen dan grup Jinlong. Nggak ada hubungan lagi. Saya pribadi saranin kamu, mending terima aja. Lagi pula kamu nggak punya pengalaman yang relevan. Kamu bener, aku orangnya nggak suka ambil risiko. Jadi aku milih, Kamu, dulu nggak ada pilihan. Sekarang aku mau coba, apa itu manusia bisa menaklukkan takdir. Jadi sekarang aku, jadi bos 100 miliar dong. Poshu, kamu bukan cuma bos 100 miliar, kamu sekarang bos 310 miliar. Rumah di Yaudu Yipin, udah siap? Kamu bisa langsung nginep malam ini. Satu lagi, Jumat depan, kantor pusat grup bakal ngadain acara tahunan. Semua general manager, mitra bisnis juga bakal hadir. Kamu mau hadir atau enggak? Sekalian resmi ngumumin soal kamu jadi ketua dewan yang baru. Nanti aja deh, aku nggak terlalu suka acara kayak gitu. Tapi itu udah jadi misi kamu. Baiklah, nanti aku pasti akan datang ke tempat acara. Baik, Pak Hu. Lagi ngapain?
Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, aku nggak mau. Kerja di grup Lin, aku mau resign. Kenapa? Temen kerjaku keterlaluan banget ngerjain aku. Mereka bilang aku naik jabatan karena muka, bilang aku demi jual rumah bisa ngelakuin apa aja. Aku udah nemuin manajer suruh aku sabar, bilang aku nggak punya koneksi, berani ribut lagi. Kalau ribut lagi, performaku dikasih deh. Kak, aku beneran nggak tahan. Jangan nangis, aku sendiri yang datang. Beberapa orang sih emang punya kemampuan. Kita susah payah jalan kaki sampai capek, dia cuma berdiri aja, udah dapat order. Entah kliennya ngeliat apa dari dia. Kak Su, jangan ngomong gitu. Dia punya modal dong. Modal apa? Perusahaan ini jual rumah, bukan kontes kecantikan. Menurutku sih, kayaknya udah lewat jalan pintas ya. Kalian ngomong apa? Bilang yang jelas. Ngomong apa? Bilang kinerjamu bagus. Kenapa? Memuji kamu nggak boleh? Hujau kita tuh. Bulan lalu jual 8 unit rumah, jadi juara pertama di antara karyawan baru. Hebat kan? Kalian siapa yang bisa ngalahin? Susialan, jangan sinis-sinis deh. Setiap transaksiku ada catatannya. Kamu bisa cek. Cek apaan? Siapa yang punya waktu luang? Klien kamu itu, semuanya bos besar kan? Ngeluarin duit beneran royal. Kamu siapa? Siapa yang izinin kamu masuk? Ini loh, grup Lin. Kak, Siapa yang ngerjain kamu? panggil orang buat bela kamu ya. Kamu tahu apa itu data klien? Conversion rate, pembayaran KPR. Kak Su, jangan bilang gitu. Dia mungkin seniman loh, kayak seni performance gitu. Seniman apaan? Jangan kayak adiknya. Deh, mau cari jalan pintas ya? Kamu harusan bilang. Ngomongin kamu. Kenapa si muka putih? Ngomongin aku nggak apa-apa, tapi nggak boleh ngomongin ke aku. Kamu berani mukul aku? Pak G, ada yang bikin ribut. Cepet keluar. Ada apa? Berisik banget sih. Nggak tahu aku lagi nelpon. Nggak tahu dari mana datangnya preman. Kamu masuk gimana? Satpamnya mana? Orang depan pintu itu kerjanya cuma makan aja. Pakai, hujau mukul aku. Lihat, muka aku bengkak. Kamu harus belain aku dong. Dia tadi manggil-manggil kakaknya. Datang ke sini bikin onar. Cepat lapor polisi. Tangkap dia. Kalian berani mukul orang? Kalian tahu ini tempat apa? Langsung minta maaf. Kamu percaya nggak? Dengan satu kata dari aku, bikin kamu nggak bisa bertahan di Highcheng. Pakai, aku yang suruh ke aku datang. Masuk tiap hari bikin gosip tentang aku. Bilang aku temenin klien. Bilang aku naik jabatan pakai muka. Bilang aku dipelihara orang. Kamu nggak bantu aku. Malah suruh aku tahan. Bilang kalau aku ribut lagi, bakal kasih nilai D buat kinerja aku. Aku panggil ke aku aja nggak boleh? Kakak kamu itu apa-apaan? Hujau, aku bilang sama kamu. Kalau kamu masih ribut kayak gini, jangan cuma nilai D. Besok kamu harus bungkus barang dan pergi. Aku saranin, kamu balik ke asal kamu. Aku bakal bikin. Nggak bisa bertahan di industri ini. Kamu barusan bilang bikin dia nggak bisa bertahan. Aku bilang salah? Kita punya perjanjian perlindungan industri, coba lihat. Kamu putus kontrak sama kita. Perusahaan mana yang berani nerima dia? Cinyan, gue di perusahaan properti Lin. Kabang Yuanto, kesini. Kirain siapa yang datang. Ternyata pada nggak ku kenal. Kebetulan banget lo datang. Lihat muka gue. Dipukul sama perempuan murahan itu. Kalian komplotan ya? Gue bilang, gue nggak peduli lo siapa. Urusan hari ini nggak bakal selesai. Gue bakal lapor polisi. Gue bakal bikin kalian semua masuk penjara. Lo tulih. Lo tahu Bos Lin kita? Dekat sama siapa? Bos Chin dari grup Jinlong. Bos Chin udah lama ngejar Bos Lin. Sekarang Pakha Bos Lin. Lo pikir lo apa? Bawa beberapa bodyguard. Udah sombong banget. Bikin Bos Lin kita marah. Kalian nggak bakal bisa berkarir di industri ini. Kamu bilang, Lin Zhenghong itu pacar siapa? Kenapa? Lo siapa? Berani-beraninya lo panggil langsung. Nama Bos Lin kita. Bukannya ini Bos Chin? Kok bos datang sendiri? Apa? Bos Chin? Dia itu Bos Chin dari grup Jinlong. Benar, ini dia CFO grup Jinlong. Cinyan, Bos Chin. Juga pacar Bos Lin kita. Kalau Nyonya Lin. Bos Chin, apa bos? Mau cari Bos Lin. Dia lagi di pusat. Mau gue telepon dia suruh ke sini? Tapi sebelum Bos Lin datang, harus beresin dulu 2 orang pembuat onar ini. Tuntut mereka. Lihat aja mereka mukul orang. Lo panggil lo buat jadi pelindung, Bos Chin. Orang kayak gini lo kenal juga. Apa lo kena tipu sama dia? Terus lo mau gimana? Mau gue bantuin? Usir dia keluar. Jangan sentuh kakak aku. Wah, berani banget lo. Bos Chin, coba lihat. Keluarga ini kayak apa sih kelakuannya? Kakaknya hobi aneh-aneh, adiknya kayak perempuan kasar, perusahaan properti Lin kita. Kok bisa rekrut orang kayak gini? Bos Chin, tenang aja, aku panggil orang sekarang. Usir mereka berdua.
Terus aku traktir bos makan. Hotel Naga Emas, aku pesan ruang VIP paling bagus. Kita ngobrol baik-baik. Soal bos sama bos Lin, sebagai sepupu laki-laki, aku sih dukung banget dua tangan. Aku tahu bos perasaan sama bos Lin. Itu sungguh-sungguh banget. Bos tenang aja. Aku pasti gantiin bos. Ngomongin yang baik-baik. Cinyat, ini orang yang kamu rekrut. Cek Nai Liang, kamu bilang aku pacar Lin Zhenghong? Iya, bos Lin udah cerita sama kita. Dia bilang kalian berdua saling cocok. Nikah cuma soal waktu. Bos Chin, jangan malu-maluin dong. Lin Zhenghong yang ngejar aku, ngejar selama 3 tahun, aku nggak pernah iyain sekalipun. Apa? Dia bilang hubungannya sama aku baik. Dia bahkan nggak bisa nambahin WA aku setiap kali telepon. Sekretaris aku yang angkat. Kamu bohong. Bos Lin jelas bilang, kalian mau nikah. Soal dia ngejar aku, semua orang di lingkaran bisnis ya udah tahu. Tapi aku nggak pernah ketemu dia sekalipun. Bunga yang dia kirim, aku suruh orang buang ke tong sampah. Makanan yang dia ajak, aku nggak pernah pergi sekalipun. Kamu bilang suruh siapa pergi? Bos Chin, Aku nggak tahu. Bos Chin. Bos, akhirnya nelpon aku. Apa Direktur Hu mau ketemu aku? Aku langsung ke sana. Aku udah siapin oleh-oleh. Ling Zhenghong, kantor, Cabang Timur Perumahan Lins punya kalian. Ada yang namanya manajer G. Dia barusan bilang, aku pacar kamu. Pakin, dengerin penjelasan aku dong. Aku nggak pernah bilang gitu. Itu karangan mereka sendiri. Aku urus sekarang. Langsung pecat. Pak Chin, manajer G itu sepupu aku. Dia udah kerja di sini 10 tahun. Bisa nggak kasih aku muka? Sepupu. Kamu bantuin aku ngomong. Aku tahu aku salah. Aku nggak bakal berani lagi, Lin Zhenghong. Kamu punya muka apa? Sepupumu. Kerja sama-sama grup Jinlong, kamu cuma bisa pilih satu. Pecat. Sekarang juga. Dia pergi hari ini. Sepupu. Kamu nggak boleh gini. Aku udah kerja buat kamu 10 tahun. Kamu diem. Kamu mau celakain aku. Kamu tahu nggak? Siapa yang kamu lawan? Cepat pergi. Pahu, maaf, Bapak jadi lihat hal memalukan. Tadi siapa yang bilang? Aku ini gigolo. Tahu. Pak Chin nggak pernah nunduk ke siapapun. Dia ternyata, orang ini sebenarnya siapa sih? Tadi siapa yang bilang? Aku ini gigolo. Pahu, aku salah. Minta ampun sama Bapak. Pahu, aku buta. Nggak kenal bapak. Aku nggak tahu Bapak kenal Pak Chin. Puas. Bang, kamu keren banget. Nanti siapa lagi yang ganggu adik aku? Aku sendiri yang urus. Pak Hu, hati-hati di jalan. Bang, kamu hebat banget. Gimana caranya sih kamu bisa? Kamu kapan kenal sama Pak Chin? Pak Chin panggil kamu Pak Hu? Kamu jangan-jangan Pos Group Naga Imas, kan? Kak udah bilang, kalau ada apa-apa, cari kakak aja. Kak, aku bisa masuk dunia hiburan nggak? Aku mau jadi artis, aku mau jadi pemeran utama cewek, bareng aktor muda terkenal. Kerja dulu yang bener, 3 bulan target nggak tercapai. Jangan mimpi. Aku udah bikin keributan begini, masih bisa kerja di Lins ya? Lins apaan? Itu kan punya kamu. Hujau. Grup Hudong. Kalau gitu, aku bisa beli mobil dulu nggak? Teman kerjaku semua bawa mobil mewah. Aku juga mau... Oke, besok antar kamu. Kak, aku sayang kamu. Kamu adalah di seluruh dunia. Kakak terbaik. Palin. Cabang Taman Timur, manajer G di sana, udah dibawa satpam. Masuk juga udah dipecat. Yang bermarga Hu itu. Siapa sih sebenarnya? Enggak ketemu. Cuma tahu Pak Chi, sangat hormat sama dia. Marga Hu. Orang misterius. Direktur grup Naga Imas. Jangan-jangan. Dia itu nggak mungkin. Direktur nggak pernah muncul. Masa pakaian kayak gitu? Datang ke aku, cabang kecil gitu. Pak Lin, Jumat depan, acara tahunan grup Naga Emas. Undangan kamu udah dikonfirmasi, ini kursi VIP. Baik. Asal aku bisa ketemu direktur, penghinaan yang kuterima hari ini, semuanya harus kubalaskan. KA, beneran mau masuk? Lihat dong mereka pakaiannya kayak gitu. Kita begini. Nggak bakal diusir kan? Diusir ya diusir aja, bukannya pernah diusir juga. Kak, aku serius. Undangan kamu itu... Jadi bisa nggak sih?
Jangan-jangan kamu yang gambar sendiri ya? Dikasih Cinyan, katanya pegang ini siapa aja bisa masuk. Tapi ini kayaknya Ayo, kamu nggak percaya sama kakakmu? Aku bilang bisa masuk ya, pasti bisa. Ini punya grup naga emas, acara tahunan pribadi, wajib pakaian resmi, masuk pakai undangan. Kalau nggak punya surat undangan, kayaknya nggak bisa masuk, deh. Ada. Ini. Pak, undangan model gini, aku belum pernah lihat. Aku perlu cek dulu. Siapa sih itu? Pakaiannya kayak gitu, datang ke acara grup naga emas. Kayaknya salah pintu. Deh, di seberang ada resepsi pernikahan, bikin status, WKWK, bikin ngakak. Undangan 2 orang tamu, cuma ditulis Hutu doang. Apa katamu? Kartu putih, tulis tangan Hutu. Ini kartu akses tertinggi. Di seluruh acara cuma ada 2. Satu di tangan Boskin. Kamu suruh dia tunggu. Aku turun sekarang. Enggak, suruh dia ke VIP. Sekarang juga. Baik. Tuh, gimana kata aku? Tuan Hu, maaf, aku nggak tahu. Silakan masuk. Pakaian aku ini termasuk resmi nggak? T, tentu aja resmi. Tuan Hu pakai apa aja resmi? Dia masuk. VIP. Punya latar belakang apa sih dia? Enggak tahu. Yang pasti jangan diganggu. ini bukan Hutu. Gimana kamu bisa masuk? Satpam buta apa? Acara gini aja bisa nyelundup. Sayang, lihat nih teman SMA ku. Selain pinter belajar, Nggak ada gunanya sama sekali. Dengar-dengar udah hampir nggak bisa bertahan hidup. Oh iya, kamu masih ingat pas SMA? Kamu pernah ngejar aku kan? Coba lihat muka lu sendiri dong. Kayak apa sih kelakuanmu? Lu pantes. Udah gitu aja masih berani ngejar orang. Bener-bener, kata mau jadi pangeran. Ini datang buat acara tahun atau cuma nebeng makan? Lu ngomong apa sih? Kakakku nggak pernah ngejar kamu. ya tanya sendiri dong. Pas SMA ngasih aku, berapa banyak surat cinta? Semuanya aku buang ke tong sampah. Nggak satu pun pernah aku baca. Jijik banget. Tempat kayak gini juga bisa masuk. Satpamnya harus ganti. Sayang, jauhin dia. Kayaknya sih, dia cuma pengen cari perhatian doang. Kamu jangan kasih dia kesempatan. Katanya pernah ngejar kamu, dia nggak ngaca dulu. Ini bukan Hutu? Teman lama. Teman-teman pada sini. Ini nih, yang aku ceritain tentang teman sekelas. Pernah aku pukul, nggak berani balas. Sekarang pakai baju beginian. Datang ke acara tahunan Jinlong Group. Agak banget aku. Tianci, teman sekelas lo ini datang. Mau bioyen-bioyen sesuatu ya. Kayak badut gitu. Bioyen-bioyen apa? Nggak usah bioyen-bioyen. Udah natur. Aku udah ngakak banget. Maksa cari malu. Kasihan banget. Bilang aja ya. Aku hari ini tamu kehormatan. Baris ketiga dekat lorong. Langsung diatur bosin sendiri. Kamu itu apa? Duduk di mana? Pojok baris terakhir atau berdiri aja? Saran aku, lo cepet pergi. Jangan bikin malu di sini. Kamu berdiri di sini. Aku sampai nggak bisa minum anggur lagi. Tapi adikmu ini, malah makin cantik aja. Mau nggak kerja di perusahaanku? Secretaries. Yang deket banget. Gaji gampang diatur. Akhir bulan ada bonus juga. Kamu tahulah. Sakit. Lepasin. Tangan ini masih mau dipakai. Kalau mau makan, jauhin adik aku. Orang ini sombong banget sih, berani juga mukul Bang Zhao. Nggak tahu diri, keluarga Zhao di kota Yao. Statusnya apa? Dia kira dia, direktur perusahaan naga emas gitu. Beneran kocak. Kamu tuh yang bikin onar kemarin, bucin yang nyuruh kamu datang, apa dia? Berhutang budi sama kamu? Masa sih kamu nyolong undangan siapa? Terus bisa nyusup masuk? Kejadian begini udah sering aku lihat. Setiap tahun pasti ada aja yang nyusup mau gratisan. Satpam mana? Kok nggak bertindak juga? Cek undangannya, pasti palsu. Lin Chenghong. Kamu ngejar Cinyan udah 3 tahun. Dia pernah ngelirik kamu nggak? Mending kamu diem. Ini bukan tempat kamu bisa berulah. Kalau kamu macam-macam sama aku, di kota Yao nggak ada tempat buat kamu bertahan. Kamu percaya nggak? 1 telepon dari aku. Bikin kamu hilang dari kota Yao. Kamu percaya nggak? Aku bikin adik kamu juga nggak bisa bertahan di bidang ini. Kamu berani juga mukul aku. Aku bilang sama kamu, hari ini kalau kamu bisa, keluar pintu ini sambil berdiri, aku Zhao Tianqi ikut nama belakangmu. Para tamu, makasih semuanya udah datang malam ini. Sebelum acara makan malam dimulai, aku mau kenalin seseorang. Perkenalin aku, Bos Chin terlalu baik hati. Bukannya cuma ngomongin kerja sama-sama aku, sampai bikin acara gede begini. Pasti kenalin keluarga kita. Grup Jinlong, kerja sama-sama keluarga Zhao. Tahun ini naik level lagi. Bos Chin ini bener-bener ngasih muka ke keluarga Zhao kita. Iya, tuan muda. Sayang, yang dimaksud Bos Chin, jangan-jangan kamu. Proyek klien besar itu, meskipun nggak jadi, tapi Bos Chin nggak tahu. Asal dia nyebut nama aku, setelah hari ini, posisi direktur. Jadi punya aku.
Sekarang, ayo kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Ketua Dewan Grup Jinlong, Bapak Hutu. Ketua Dewan Hutu. Nggak mungkin. Gimana dia? Bisa jadi Pak Hu. Dia pasti penipu. Pasti cuma nama sama. Ya, pasti palsu. Nama sama, orang yang namanya Hutu, banyak banget, berani amat, jadi ketua Dewan Grup Jinlong. Bisa masuk penjara. Sayang dia orang yang udah hampir nggak bisa makan. Mana mungkin jadi ketua dewan? Cepat panggil satpam tangkap dia. Bos Chin, pura-pura jadi ketua dewan. Akibatnya apa? Kamu tahu nggak? Kamu bilang dia Pak Hu. Tunjukin buktinya. Iya. Nggak bisa kasih bukti, itu mah palsu. Aku kenal, senior di grup Naga Emas. Aku telepon sekali, langsung bisa bongkar kamu. Kayaknya nggak kayak akting deh. Bos Chin ada di atas panggung. Mungkin Bos Chin kena tipu. Penipu sekarang. Caranya canggih banget. Semuanya tolong diam. Identitas kita punya bukti kuat. Waktu Pak Hutu punya saham di grup Naga Emas, 40% saham. Itu bukti apa? Video bisa diedit. Tanda tangan bisa ditiru. Kamu bawa ini, bukti palsu mau nipu siapa? Aku mau lihat aslinya. Aku mau minta pengacara periksa bener. Semua palsu. Aku sekarang langsung hubungi pengacara. Kamu sekarang udah bisa nipu orang, Bos Chin aja kena tipu sama kamu. Lin Cheng Hong, kamu mau lihat aslinya? Oke. Qin Yan, ambil aslinya kemari. Nggak mungkin. Kamu meskipun asli, terus kenapa? Ketua Dewan itu harusnya dipilih oleh Dewan Direksi. Kamu lewat kita. Udah setuju belum? Keluarga jauh kita punya saham di grup Naga Emas. Kita berhak menolak. Kamu diam. Zhao Tianqi, keluarga jauh kamu. Cuma anak perusahaan. Dari grup Naga Emas, kamu punya berapa saham? Dari mana kamu punya hak untuk menolak? Kamu meskipun jadi ketua dewan pun gimana? Di belakangku ada 4 keluarga besar. Berani-beraninya kamu sentuh aku? Kayak gitu, ngikutin 4 keluarga besar, kamu sebagai direktur utama, duduknya tenang aja. Kalaupun kamu direktur utama, terus kenapa? Kamu tetaplah anak malang yang nggak punya orang tua. Karena kamu sendiri yang cari mati. Ya jangan salahkan aku. Joya, bulan lalu kamu nyolong uang perusahaan 300.000. Kamu kira nggak ada yang tahu? Kok kamu tahu? Transaksi itu udah aku tutup. Aku bikin faktur palsu. Kamu beli tas branded 88.000, pergi ke luar negeri 63.000, sisanya 149.000. Bayar kartu kredit. Apa perlu? Aku tunjukin catatan transaksi kartu. Wang Jiangguo, Jinlong Group, Wakil Direktur Departemen Pemasaran, di CV ditulis MBA dari Universitas Top. Sebenarnya ujian bahasa Inggris level par aja nggak lulus. Ijazah kamu? Itu beli. Ya ampun, ijazahnya palsu semua. Orang ini biasanya suka ngomong besar, bilang dirinya lulusan universitas terkenal. Zhao Wanshan, keluarga jauh kalian, sudah lama ngemplang pajak. Jumlah uang yang terlibat gila banget. Selama beberapa tahun, memanfaatkan rekening, rahasia di luar negeri, diam-diam mindahin, uang dalam jumlah besar. Setiap catatan transaksi, semuanya ada di tanganku. Aku kuasai dengan jelas. Mana mungkin kamu tahu? Rekening-rekening itu semuanya anonim. Lin Zhenghong pakai uang perusahaan buat beli jam tangan, beli mobil, beli tas, dikirim ke perusahaan Qin Yan, ditolak balik sama dia 17 kali. Sisanya, kamu pakai buat judi. Ruang VIP Yongying Tiantang, kalah. Enggak. Urusan kasino. Kamu tahu dari mana? Zhao Tianqi. Kamu nggak perlu dokumen. Urusan kamu, aku ingat selama 15 tahun, kelas 10 SMA, kamu, tas sekolahku, lempar dari lantai 3, buku-buku berserakan di lapangan, aku pungutin sepanjang siang, kelas 11 SMA, kamu di depan seluruh kelas, bilang aku anak liar. Enggak, aku tahan, kelas 12 kamu tendang aku jatuh berguling dari tangga. Masih perlu aku bilang, Pak Hu, Direk, aku salah. Aku waktu itu nggak ngerti. Kumohon, Pak. Membalas kejahatan dengan kebaikan? Terus gimana balas kebaikan? Siapa lagi? Nggak percaya aku direktur utama? Pak Hu, Direk, aku bodoh. Aku emang pantas dapat ini. Kumohon, lepaskan aku. Hutu, Pak Hu, Direktur. Kita teman sekelas, demi hubungan teman sekelas, Grup Jinlong, mulai hari ini dengan perusahaan Lin, semua kerja sama. Dihentikan semua. Semua proyek keluarga Zhao. Semua diaudit ulang yang diduga melanggar hukum. Diserahkan ke aparat hukum.
Malam ini, di sini aku cuma mau sampaikan 3 hal. Aku resmi menjabat sebagai Direktur Utama Grup Jinlong. Hal kedua, aku mau semua yang pernah menindas aku dan adik perempuanku harus bayar semuanya. Hal ketiga, Senin depan, Grup Jinlong bakal ngakuisisi penuh properti Lin, 100% saham, kepemilikan penuh. Akhirnya, Grup Jinlong mulai hari ini sepenuhnya masuk ke era baru. Empat keluarga besar. Huang, Su, Xie, Gao, kok mereka datang? 4 keluarga besar muncul bareng, nggak pernah ada sebelumnya. Habis, kamu itu, Direktur Utama baru, Grup Jinlong. Hutu. Kamu siapa? Huang Tianyu, Wakil Ketua Kamar Dagang Yaodu, Direktur Utama Grup Huang Tian. Grup Jinlong bisa sampai hari ini karena dukungan kamu. 4 keluarga besar, kamu tiba-tiba langsung mau jadi bos? Kamu pakai apa? Pokha, kamu tahu nggak kalau melawan 4 keluarga besar akibatnya? Kalau hari ini kamu bisa keluar dari pintu ini, aku, Gao Feng, bakal ganti marga ikut kamu. Kalian, 4 keluarga besar, sudah sewenang-wenang di Yaodu 20 tahun. Jalur hitam dan putih, nutupin langit pakai 1 tangan. Kalian pikir nggak ada yang berani nyentuh kalian? Bocah, kamu tahu nggak? Kamu lagi ngomong sama siapa? Aku bilang ke kalian, kalian mau main-main, aku temenin. Kalian mau berantem, aku temenin berantem. Dari awal nggak punya apa-apa, aku kuat kalah. Kalian gimana? Anak muda, lu bakal nyesel sampai ketemu di pemilihan kamar dagang. Ayo kita pergi. Pahu, pemilihan kamar dagang dimajukan, 4 keluarga besar ini semuanya, datangnya nggak baik nih. Akulah pendatangnya. Dasar dari grup Naga Emas, aku udah tahu semuanya. Bagian keuangan, Pak Zhou. Bagian pemasaran, si Liu Gendut. Bagian riset, Pak Sun. Kalau mereka nggak ada, grup Naga Emas bahkan nggak bisa beroperasi normal. Pak Zhou, aku yang ambil Tuan Huang, jangan rebutan sama aku. Bagian riset, Pak Sun buat kasih dia lap sendiri. Orang ini jadi milik keluarga Gao dong. Aku mau si Liu Gendut, dia pegang grup Naga Emas. 60% sumber daya klien. Kalian berdua ambil sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam seminggu, rekrut ketiga orang ini semua. Ingat, bukan cuma rekrut orang mereka bertiga, tapi juga buat mereka bawa. Setiap orang di bawah mereka, biar grup Naga Emas besok, bahkan nggak bisa buat daftar gaji. Pak Hu, selesai tebakan Bapak benar. 4 keluarga besar mulai bergerak. Keluarga Xie rekrut Pak Zhou, keluarga Huang rekrut si Liu Gendut, keluarga Gao rekrut Pak Sun. Sesuai perintah Bapak, aku selidiki lebih dalam 1 lapisan. Beneran kayak yang Bapak bilang, yang benar-benar menopang grup Naga Emas, bukan mereka bertiga sama sekali. Bagian keuangan, Silin, Pak Zhou di grup Naga Emas 8 tahun. Satu-satunya kontribusi adalah, semua kerjaan disuruh ke bawahannya, sistemnya ditulis Silin, buku keuangannya dicek Silin, laporannya dibuat Silin. Pak Zhou bahkan sistem pelaporan pajak, passwordnya aja tanya Silin. Tapi setiap tahun pemilik Pak Zhou dapat juara 1, Silin berdiri di barisan paling belakang. Bagian riset, Si He. 3 paten inti, data aslinya dibuat Si He. Laporan eksperimen, ditulis Si He. Formulir permohonan paten, draft awalnya Si He semalaman, perbaiki. Satu-satunya yang Pak Sun lakukan, itu di kolom penemu utama. Isi nama kamu sendiri, Xiao He ngajuin 1 kali keberat. Bonus akhir tahunnya langsung dipot. Xiaolin, Xiaolu, Xiaohe, sekarang di posisi apa? Semuanya di level bawah, menurut sistem kenaikan pangkat Jinlong, ngurusin senioritas, masing-masing masih ada yang antri di depannya, setidaknya 78 karyawan lama, kalau antri normal, dalam 10 tahun, Yang paling ditakutin perusahaan, bukan nggak punya duit, orang yang nggak kompeten, nggak mau pindah tempat. sebelum Bapak ambil alih, kondisi Pak Direktur lama kurang sehat, manajemen pada dasarnya, kayak dibiarin liar aja, siapa yang paling lama kerja, dia yang pegang kendali, Pak Hu, aku tahu Bapak mau bertindak, tapi kalau langsung gerak, semua manajemen lihat Jinlong kacau dari dalam, mau nggak, agak pelan-pelan aja, hancurin satu persatu, dengan cara yang sopan. Bersama hama-hama kayak gini, gimana bisa urus perusahaan dengan baik? Aku bakal bantu mereka jadi sopan. Aku memang mau bikin orang yang kerja keras kelihatan, biar yang suka rebut kerjaan keluar, mereka yang ngandelin senioritas, yang naik karena lama kerja, yang mereka duduki bukan kursi kerja, tapi nyawa anak buah, para anak muda. Mereka tiap nambah 1 hari di posisi itu, orang di bawahnya, nambah 1 hari menderita, sampai kapan menderitanya? Sampai mereka berubah jadi senior juga. Terus nindas generasi berikutnya lagi. Aturan nggak tertulis di kantor. Aku tahu orang-orang kayak gini bahaya buat grup, makanya aku sengaja nggak pelan-pelan, sengaja nggak nunggu, sengaja tebas langsung sekaligus. Para tua-tua ini nggak ada satupun yang tersisa. Baiklah, aku suruh, Xiaolin, Xiaolu, Xiaohe, siapkan materi serah terima. Nggak usah buru-buru. Temui 3 orang ini. Halo, Pak Hu. Hari ini aku panggil kalian ke sini, cuma 1 hal. Pak Zhou dari Departemen Keuangan, Liu si gendut dari pemasaran, Sun si insinyur dari R&D. 3 orang ini sebentar lagi akan keluar dari Jinlong. Tapi aku nggak mau cuma lihat lapor. Aku mau dengar langsung dari kalian sendiri sekarang, Pak Hu. Aku dari Departemen Keuangan Grup Jinlong. Nomor karyawan 0173. Masuk kerja 5 tahun lalu. Tugas aku adalah ngikutin apa yang Pak Zhou suruh. 5 tahun ini, aku yang nulis buat Jinlong. Seluruh sistem keuangan awal tahun ini. Di acara penghargaan grup, proyek upgrade sistem keuangan. Dapat hadiah 400.000. Pak Zhou yang naik panggung ambil penghargaan itu. Sistem ini yang nulis aku. Dia bahkan password sistem. Nggak tahu. Dari desain dan pengembangan. Testing, sampai launching. Total 1732. Catatan komit. Setiap baris kode, aku tahu fungsinya. Aku juga pernah kasih saran ke Pak Zhou. 3 kali proposal optimasi. Dia bilang, anak muda, jangan muluk-muluk. Kerjakan dulu pekerjaan dasar. Yaitu bantu dia nulis kode. Biar dia yang ambil penghargaan. Aku nggak ngeluh. Aku mau bilang, kalau aku yang kerjakan, aku jamin dalam 3 bulan, Departemen Keuangan Jinlong nggak butuh tim outsourcing.
Xiaolu, tahun lalu, proyek real estate Howli, deal itu yang aku negosiasi. Manajer Liu waktu itu di luar negeri, aku terbang 5 kali, ke tempat klien, pertama kali pergi, mereka bahkan gak ngizinin aku masuk. Yang kedua, nunggu di bawah gedung sehari. Cuma dikasih waktu 15 menit, katanya. Kalian Jinlong, cuma ngirim anak kecil cewek doang. Ketiga dan keempat, aku revisi proposal 7 kali. Yang ketujuh, mereka akhirnya Kontraknya pakai nama aku aja. setelah hari tanda tangan, aku pergi sendiri. Pak Liu dari luar negeri, telepon balik, bilang, di kontrak ditulis, nama dia aja, biar keluar lebih berbobot. Terus akhir tahun pas penilaian, Pak Liu dapat penghargaan tahunan. Aku nggak masuk nominasi sama sekali, orang dari properti Howli. Nanti di luar diam-diam. Kenapa? Bukan kamu yang tanda tangan kontrak. Atasan yang nentuin. Sayang banget. Kamu 100 kali lebih bisa diandelin daripada atasan kamu. Pahu, divisi marketing, 42 klien, 39, itu yang sehari-hari aku urus. Semua klausul kontrak tiap klien, siklus pembayaran, kesukaan orang yang ngurusin. Ada semua di otak aku. Pak Liu, cuma ngurusin. Kalau aku yang pegang divisi marketing, nggak perlu masa transisi, karena selama ini emang udah aku yang kerjain. Kalau kamu, Xiaohe. Pahu, percobaan inti teknologi Pak Sun. Itu aku yang ngerjain. Tanggal 17 Juli 2 tahun lalu. Percobaannya sampai jam 3 pagi. Aku sendirian di lab nunggu data. Besoknya Pak Sun datang foto doang. Terus post story. Semalaman nggak tidur demi masa depan Jinlong. Story itu nantinya dipasang di berkas penilaian kenaikan pangkat dia. Maret tahun lalu, data eksperimen. Ada penyimpangan besar. Aku ulang lagi 2 bulan. Pulang setiap dini hari. Pacarku hampir putus sama aku. Akhirnya ketahuan. Ternyata Pak Sun yang kasih parameter awal udah salah. Dia nggak pernah minta maaf sama aku. Cuma di laporan proyek, nulis namanya sendiri. Anak muda jangan terlalu ngurusin nama di kertas, bisa ikut proyek level segini, itu udah kehormatan kamu. Akhir tahun lalu, aku dirapat divisi. Masalah nama penemu paten. Cuma sekali, bonus tahunan dipotong. Aku ikut 3 tahun, nama aku. Nggak pernah muncul sama sekali. Ini selama 3 tahun. Email yang aku kirim ke Pak Sun, tahu suatu hari bakal kepakai. Data aslinya ada sama aku. Seluruh proses eksperimen, catatannya ada di aku. Semua jejak revisi, semua ada di aku. Selain 3 paten ini, aku masih pegang 2 lagi. Data teknologi versi yang ditingkatkan, udah jalan 6 bulan, kinerjanya di atas paten asli. Setidaknya 2 generasi, Pak Hu. Kalau dikasih tim sendiri, nggak perlu gede. 3 master, plus 1 asisten udah cukup. 2 kuartal lagi, aku kasih Jinlong 1, departemen riset yang bener-bener kuat, paten yang Pak Sun nggak bisa keluarin, aku bisa. Tadi Cinyan bilang 1 kalimat ke aku, dia bilang harus lebih hati-hati, kasih mereka sedikit harga diri. Tapi sekarang aku nggak mau jaga muka. Meja kerja kalian nggak seharusnya di barisan paling belakang. Nama kalian nggak seharusnya ditutupi orang. Jasa kalian nggak seharusnya jadi milik orang lain. Bonus akhir tahun, kalian nggak nunggu masa kerja, tapi nyawa. Dan aku udah bilang, aku nggak mau orang nggak berguna. Jadi nanti di rapat semua karyawan, aku akan di depan semua orang ngumumin 3 hal. Naik jabatan jadi wakil. Lu naik jabatan jadi kepala departemen marketing. Naik jabatan jadi wakil direktur riset dan pengembangan. Tapi dengar, ini bukan promosi, tapi mengembalikan hal-hal yang seharusnya jadi milik kalian. Satu persatu aku balikin ke kalian. Posu, maaf. Grup Xie ngasih gaji 3 kali lipat. Plus mobil dinas, 8 staf inti bagian keuangan, semuanya ikut aku. Bos Hu, Grup Huang, gaji tahunan 2 kali lipat plus dividen. Departemen marketing, 5 kepala tim, gak ada yang tinggal. Yang di tanganku ini, 60% klien juga aku bawa semua. Keluarga Gao ngasih aku lab independen, gaji tahunan 3 kali lipat. Staf inti bagian R&D, 6 orang mengundurkan diri bareng-bareng. Tapi sebelum pergi, aku kasih saran, cepat cari headhunter di pasar yang bisa gantiin posisi aku. Gaji tahunan gak ada yang kurang dari 7 digit. Headhunter belakangan ini yang nelpon aku. Kamu tahu tawaran berapa? 8 digit. Aku belum jawab. Kuno bilang yang lebih nggak enak didengar, dari kamu ambil alih sampai sekarang, aku nggak pernah lihat kamu ngadain 1 kali rapat strategi yang serius. Begitu kami pergi, Jinlong besok bahkan nggak bisa bikin daftar gaji. Iya, yang aku pegang. 60% dari klien akan aku bawa semua. Nanti kalian akan minta aku balik. Nggak cuma soal gaji double lagi. Keluarga Gao nitip pesan. Grup Jinlong mau bangkit di energi baru. Mimpi. Nggak nyangka ada hasil sampingan juga. Kalian bertiga terus-terusan bilang, kalian sendiri yang ngebangun Grup Jinlong. Tanpa kalian, besok aja daftar gaji. Nggak kelar-kelar, tapi sebelum nantang, kalian bahkan lupa apa kalian pernah kerja apa nggak. Kira aku nggak tahu. Kalian itu kayak apa? Pak Zhou, Departemen Keuangan Jinlong, setahun ke belakang, siapa yang beneran bikin pembukuan? Liu Gendut, Departemen Pemasaran tahun lalu, dealing terbesar, properti Howli, siapa yang negosiasi? Pak Sun dari Risbang, 3 paten yang lo ajukan, itu dapatnya gimana? Lo nggak tahu ya? Sekarang, gue resmi umumkan surat pengunduran diri kalian bertiga diterima Jinlong, bukan karena kalian mau pergi, tapi karena gue nggak mau nyimpen sampah. Selanjutnya, gue ngumumin 1 hal lagi, Xiaolin naik jabatan jadi wakil direktur keuangan. Mulai hari ini, Departemen Keuangan Jinlong lo yang pimpin, kode yang lo tulis, sistem yang lo bikin, lo paling ngerti tiap transaksi. Xiaolu naik jabatan jadi kepala departemen pemasaran. Mulai sekarang, promosi nggak pakai koneksi, tapi pakai kemampuan. Xiaohe naik jabatan jadi direktur departemen R&D, jantungnya departemen R&D ini. Mulai sekarang aku serahin ke kamu, Pak Hu, urusan departemen keuangan. Pak tenang aja. Pak Hu, aku nggak bakal bikin bapak kecewa. Pahu,
Kasih aku 2 kuartal, aku kasih Jinlong 1 kuartal, Departemen R&D yang bisa Dia bilang, orang-orang yang mau pergi ini, gaji dihitung sampai hari ini, makasih kalian udah bikin satu hal baik, mundur sendiri. Buat kalian para sampah ini, kompensasi gaji N+1 yang tetap tinggal, mulai hari ini gaji 2 kali lipat, posisi inti 3 kali lipat. Pahu, kelompok orang bodoh ini dikasih ke 4 keluarga besar. Mereka masih Xinya, ganti cara pikir, kelompok bodoh ini sama sekali bukan inti Jinlong, tapi Huang Tianyu nggak tahu, mereka sekarang pegang kontrak gaji tinggi dari keluarga Huang Xiegao, itu kontrak mahal, 4 keluarga besar kira, mereka berhasil dapetin orang, sebenarnya, yang mereka rekrut dengan harga mahal, adalah orang yang bahkan password sistem sendiri, nggak tahu, sampah, kamu sengaja biarin mereka. itu balas, pakai cara mereka. Mereka kan mau, gali akar Jinlong kan, biar mereka lihat, yang mereka gali sendiri, apa bener akar? Atau tanah busuk? Pahu, hari ini baru aku sadar. Sadar apa? Kamu jahat banget. Laki-laki nggak nakal, perempuan nggak suka, jangan jatuh cinta. Pahu, kamu lebih baik peduliin aja wanita tercantik nomor 1 di kota Yao. Suyan lah, dulu di tempat acara, kamu tuh lihat cara dia liatin orang, matanya. Kenapa dia? Dia bakal kehilangan tempat tinggal. Pak Huang, pecat kita semua, tapi dia pecat kita juga nggak guna. Klien dari divisi marketing, semua ada di kepalaku. Data keuangan juga aku tahu. Jadi Pak Huang, kapan kita tanda tangan kontrak resmi yang 3 kali lipat janji kamu? Tanda tangan. Kontrak jangka panjang 3 tahun. Biar denda kontraknya gede. Kalian udah datang, mending jangan mikir pergi, pakai bener-bener. Semua kepintaran kalian buat kita, 4 keluarga besar. Makasih Pak Huang, pasti aku Pak Huang, gini aja langsung terima orang. Kalau ternyata mereka nggak becus, kemampuan orang-orang ini, aku nggak pernah berharap. Tapi mereka bisa bawa. Satu hal buatku. Apa? Informasi, mereka sebodoh apapun. Udah bertahun-tahun di Jinlong, pasti tahu sesuatu. Kontrak 3 tahun apaan? Mengambil orangnya, bikin internal Jinlong gempar. Ini tujuanku yang sebenarnya, besok tender. Suyan bakal tersingkir. Langsung lamaran, kunci perempuan itu, Kakek Su. Besok tender. Setelah selesai, aku datang ke rumah untuk lamaran. Makin erat hubungan keluarga, 2 keuntungan sekaligus. Tenang aja Pak Tua, urusan besar Suyan, aku selaku paman yang urus. Tiga kontrak udah dikonfirmasi. Semuanya kontrak jangka panjang bertahun-tahun, denda besar, dan tadi Pak Jo baru aja, hari pertama Xie masuk kerja, udah bikin ribut, dia minta akses admin sistem. Bagian itik, pakai versi yang mana? Arsitektur data, dia nggak bisa jawab, Xie Linglong saat itu juga. Bilang ke Xiaolin, bagian keuangan, Xiaolu bagian pemasaran, Xiaohe bagian riset dan pengembangan. Besok seluruh departemen, jalan pakai arsitektur baru, biar orang-orang yang udah pergi juga nggak kenal. Ini perusahaan yang sama. Pahu, ada satu hal lagi, tender internal keluarga Su, besok jam 10 pagi. Suyan, sebagai penanggung jawab Su Teknologi, dalam kapasitas itu, nyelesain laporan terakhir, lalu serahin semua hak akses, data eksperimen inti miliknya, udah dikunci sama Su Mingjie di server pribadi. Cari tahu tentang Suyan, makin detail makin baik. Rancer besok, kita juga ikut. Suya, putri sulung keluarga Su, pendiri Su Technology, baterai padat nano, patan inti, 70% dari timnya. Sewek, sehebat apapun. Pasti nikah juga. Bisnis keluarga Su, nggak ada hubungannya sama kamu. Suyan di keluarga Su udah disingkirkan selama 3 tahun, proyek inti direbut adiknya, Su Mingjie sampai 7 kali. Su Mingjie ini suka judi, uang yang dia kalah tahun lalu, cukup buat untung setahun keluarga Su. Tapi kakek Su, semua bisnis inti diserahin semua ke dia. Anggota keluarga Su yang lain, cuma diam aja lihat. Huang Tianyu terus dorong pernikahan antar 4 keluarga besar. Intinya sih, maksudnya jadikan Suyan sebagai sandera, terkunci di permainan catur 4 keluarga besar. Orang yang punya kemampuan, dipakai kakeknya sendiri, dan adik kandungnya sebagai pion, Qin Yan. Tolong siapkan sesuatu buat aku, keluarga Su nggak kasih dia panggung. Aku kasih, dan aku jamin. Dia bakal jadi satu-satunya pemeran utama. Itu aja, yaitu Su Technology, 3 tahun ke depan, rencana seri energi baru. Jadi menurutku, Udah, jangan kayak lagi baca doa. Biar lihat barang asli. Mitra kita, perusahaan terkenal internasional. proyek ini udah aku evaluasi, kualifikasi mitra, semuanya palsu. Mereka bahkan yang dasar, izin usaha, aja nggak punya. Kamu seorang perempuan, di rumah, tunggu nikah aja. Urusan perusahaan, serahkan ke laki-laki. Xiao Mingjie meski agak ceroboh. Tapi toh nggak bakal jadi orang luar. Iya dong, Suyan sepintar apapun, cepat atau lambat bakal nikah. Aku udah mutusin. Energi baru serahkan ke Mingjie yang urus. So teknologi milik Suyan. Mulai hari ini, digabung ke divisi Mingjie. Su Teknologi itu aku yang habis 3 tahun dari laboratorium kecil, Tahun lalu pertumbuhan laba, 300%. Bapak nggak bisa. Sepintar apapun kamu kerja, nanti juga bakal nikah. Harta keluarga Su, nggak ada hubungannya sama kamu. Su Jia Qiaoping. Pai, aku tahu.
Poshu, kamu masih nggak bertindak? Pahlawan nyelamatin cewek cantik? Busu, ibu masuk perusahaan umur 18 tahun, udah kerja hampir 10 tahun, mereka cuma satu kalimat, cewek harus nikah, langsung ibu dianggap beres gitu aja. Jo, kamu tahu nggak? Tadi aku berdiri di panggung, lihat muka-muka keluarga di bawah, masing-masing pegang, bagi hasil proyek aku, tapi yang ngomong buat aku, nggak ada satupun. Keluarga ini nggak pernah nganggep aku sebagai keluarga, bapakku udah nggak ada. Mama ninggalin buat aku. Satu-satunya sirih gading dibuang sama Su Mingje? Bu, ibu mau kemana? Mau ketemu seseorang? Pa Huang, tadi di tenda, aku lihat data proyek kamu, aku udah pelajari. Kalau diproduksi massal, bakal mengubah seluruh industri energi baru. Kok kamu tahu data-data ini? Ini data rahasia lab aku. Nggak cuma ini, Tika nggak? Adik kamu tahun lalu ngambil uang perusahaan gede-gedean buat judi, keluarga Su kalian, dan 3 perusahaan kosong yang nggak punya izin, tanda tangan surat kerja sama. Kamu tahu semua itu, Mbak Su? Aku resmi ngundang kamu. Jadi wakil presiden grup Jin. Keluarga Su nggak kasih kamu panggung. Aku yang kasih. Dan aku jamin, kamu bakal jadi satu-satunya pemeran utama. Kamu mau apa? Deal. Tapi aku punya satu syarat. Urusan keluarga Su, biar aku yang beresin sendiri. Terserah kamu. Bang Huang, ketangkep fotonya. Oke. Pak Su, maaf ganggu malam-malam. Ada sesuatu, mau aku tunjukin ke sampai. Bang Huang, Apaan sih yang buru-buru banget? Suyan di rumah sampean, sore ini, di atap gedung. Sama grup Jinlong, ngumpet ketemu Hutu. Kebetulan aku punya fotonya. Apa katamu, Pak Su? Kalau Suyan gabung sama Jinlong, Aliansi 4 keluarga besar. Bisa bolong dong? aku punya usul. Kita nikahin keluarga Su sama Huang. Tapi, reputasi Bang Huang, aku khawatir Suyan. Pak Su, aku lagi ngasih sampean kesempatan, posisi keluarga Su sampean apa? Sampean pasti lebih tahu dari aku, sekarang Suyan sama Hutu, salaman di atap, orang-orang 4 keluarga besar, semuanya pada lihat. Kalau putri sulung keluarga Su, gabung sama Jinlong, kamu kira keluarga Xie sama Gao. Bakal terus, anggap kalian sebagai orang sendiri. maksudmu? Asal Suyan nikah sama kamu. Aliansi 4 keluarga, gampang aja. Kokoh banget. Suyan jadi Nyonya Huang, hubungan dia sama Jinlong, yang sedikit itu, otomatis putus, tentu, Pak Su. Kalau sampean nggak setuju, aku juga nggak maksa. Tapi, sampean juga udah lihat. Kara Xie Linglong, dan Huang dari Elang Putih. Biar aku pikirin semalaman. Besok jam 9 pagi, armada gue sampai di depan pintu keluarga Su. Pak Su tua. Gue pengen keluarga Su, buka pintu depan lebar-lebar. Bos Huang, apa Su Zhenshan bakal setuju? Berani nggak dia nolak? Keluarga Su, paling lemah di antara 4 keluarga besar. Kalau nggak ada gue yang jagain, 2 keluarga itu bakal gabung. Ngusir keluarga Su keluar, perjodohan. Itu satu-satunya pilihan dia. Lagi pula, Suyan nikah ke keluarga Huang. Perusahaan teknologi Su jadi maharnya. Nilai dari teknologi ini jauh lebih besar dari yang lo bayangin. Su Zhenshan kira, dia lagi jaga posisi keluarga Su. Dia nggak tahu. Dia sebenarnya lagi bikin baju buat keluarga Huang, satu Suyan. Tukar dengan 3 generasi keluarga Su yang aman, ditambah perlindungan dari keluarga Huang. Su Zhenshan pasti bisa hitung-hitungan ini. Tuan Su Mingjie, besok jam 9, di ruang utama keluarga Su. Lo udah siap pidato? Kepala keluarga Huang. Gue udah siap. Gue pasti bujuk kakak gue buat setuju. Dia bahkan buat urusan. Melerai orang aja gue yang harus ngajarin. Laki-laki generasi ini di keluarga Su, semuanya sampah. Hutuo, lo kira lo menang? Gue bakal tunjukin ke lo, apa itu modal yang sesungguhnya. Poshu, kabar terbaru,
Huang Tianyu udah ngirim foto lo sama Suyan di atap gedung ke Su Zhenshan. Su Zhenshan langsung ngebanting gelas. Suyan sekarang disuruh diam di rumah keluarga Su. Kabar terbaru, besok Huang Tianyu datang langsung buat lamaran. Su Zhenshan udah setuju? Syaratnya sama kayak kemarin. Suyan mengangguk, urusan lama nggak usah diungkit lagi. Kalau nggak setuju, nama dicoret dari silsilah keluarga. Dia cari mati. Informasi kedua. Su Mingje lewat perantara, menghubungi pihak di luar negeri, organisasi hacker, minta mereka pas waktunya tepat, menyerang jaringan internal grup Jinlong, melancarkan serangan. Uang mukanya udah dibayar. Udah direkam nggak? Iya, Semua rekaman, termasuk yang dari perantara Info Rekening Bank. Oke. Biarkan dia lanjut. Kita pancing ikan yang lebih besar. hal ketiga tentang Nona Su, rumah tua jam 3, rumah tua jam 3, jangan bikin aku kalah. Ayo, Gimana? rumah tua keluarga Su. Pak Hu, kata bos USB-nya dienkripsi, passwordnya tanggal lahir dia, di dalam ini adalah semua data yang bisa dia akses. Semua data, dia juga bilang, datanya nggak lengkap, catatan pribadi kakeknya, terkunci di server lain. Bilang ke dia, besok aku akan datang. Oke. Kakek dan yayasan dana ini sebenarnya ada apa? Sampai Huang Tianyu bisa mencekik leher kakek bertahun-tahun? Sebenarnya masalah apa? Sampai kakek rela menjual cucu kandungnya sendiri. Kak, pesta lamaran besok. Kamu datang lebih awal ya, kata kepala keluarga Huang. Kamu tinggal setuju aja. Su teknologi nanti tetap jadi milik kamu. Keluarga Huang minta apa? Kamu nikah ke sana. Hidup ini nggak usah khawatir lagi. Kakek, Ajaran bisnis yang kakek ajarkan padaku, nggak nipu tua maupun muda, perlakukan orang dengan tulus, aku udah ingat selama 20 tahun. Kakek sendiri masih ingat nggak? USB-nya udah diterima. Besok ketemu. Janji ya. ada satu hal lagi yang lupa aku bilang. Setelah kamu nikah ke sana, urusan keluarga kita di luar negeri itu bakal bersih semua. Sebenarnya urusan apa sih? Sampai kalian nggak segan jual aku, juga harus disembunyiin. Saya, Pak Huang, hari ini datang untuk anak saya melamar Nona Suyan, putri sulung keluarga Su, daftar mas kawinnya di sini. Pak Huang kehormatan banget. Suyan bisa menikah ke keluarga Huang, itu keluarga Su. Keberuntungan dari 3 generasi, Kak. Pak Huang kali ini udah kasih muka banget. Kamu nikah ke sana. Keluarga Su kita, di antara 4 keluarga besar, bakal aman. Punya jodoh sebaik ini. Arwah orang tua kita di surga juga harusnya udah tenang. Lagian, apa sih yang gak kamu suka? Kak Huang sih umurnya agak tua. Tapi dia punya kondisi apa? Grup Huang, aset ratusan miliar. Kamu nikah ke sana jadi nyonya rumah. Nggak kayak kamu di kantor, begadang semalaman. Mingje bener. Anak ini jangan sampai nggak punya hati. Kamu udah selesai bicara? Su Mingje, kamu bilang aku berutang pada keluarga Su, aku masuk perusahaan umur 18. Bantu kakek urus dokumen, umur 19 mulai jalan bisnis. Umur 25, dirikan Sutek, yang aku hasilkan untuk keluarga Su. Setiap sennya, semuanya kamu pakai buat judi. Keluarga Jangan asal nuduh. Diam. Suyan. Hari ini, Pak Huang kepala keluarga datang lamar itu buat nganggep kamu berharga, jangan nggak tahu diri. Bapak bilang ini nganggap aku berharga? Kalau gitu, aku tanya Bapak satu hal. Ayahku anak tertua Bapak. Waktu dia pergi, Bapak pegang tangannya dan bilang, bakal rawat aku gantiin dia. Bapak buang bunga, yang mama tinggalin buat aku. Perusahaan yang aku bikin selama 3 tahun, hasil kerja kerasku, Bapak kasih. Aku diusir dari tender sama Bapak, di depan semua keluarga, Bapak bilang, kamu kerja sebaik apapun, tetap bakal nikah juga. Sekarang Bapak suruh aku, nikah sama pemuda nakal. Bapak bilang, rezekiku. Kalau ayahmu masih ada, pasti setuju juga sama perjodohan ini. Aku semua ini demi keluarga Su. Keluarga Su di Kota Yao. Paling lemah pondasinya di antara 4 keluarga besar. Pak Huang kepala keluarga itu, wakil ketua kamar dagang Kota Yao. Kamu nikah ke sana, keluarga Su baru punya sandaran. Adikmu Mingje baru bisa warisi perusahaan keluarga Su. Kamu kira aku buat diri sendiri? Keluarga Su puluhan orang. Siapa? Nggak makan dari sukop. Kamu aja yang egois. Bikin puluhan orang ikut mati bareng kamu. Bertahun-tahun, aku kasih kamu makan, kasih kamu pakaian, bikin kamu lulus kuliah, bikin kamu masuk perusahaan. Sekarang waktunya kamu balas budi ke keluarga Su. Kamu paksa aku pakai seluruh keluarga Su. Nona Su, aku sangat kagum sama bakat kamu dan ngerti juga perasaan gak adil kamu. Tapi, hari ini kamu punya 2 pilihan. 1, terima lamaran aku dengan senang hati. Atau keluarga Su bakal ikut mati karena kamu. Mau nggak kakekmu yang minta sama kamu? Nona Su masih muda, ada perasaan sedikit itu wajar. Aku mau ngomong sama Nona Su, minum teh berdua. Anggap aja antara kita. Upacara kecil, kakek Su.
Gimana menurut kakek? Ya, ya, ya. Mingjie, bawain tehnya ke sini. Kak, minum teh ini. Kamu jadi bagian keluarga Huang, nanti dia wudu. Siapa lagi yang berani ngeliatin kamu rendah? Aku, Su Mingjie, yang pertama bakal bela kamu. Cini banget. Wah, ini acara keluarga mana? Maaf, di jalan macet. Tapi untung nggak telat, aku rasa aku datang. Pas banget. Hutu. Kamu berani datang ke keluarga Su bikin onar. Hai orang ini, usir keluar. Su Mingjie, kamu berani? Kamu bawa banyak orang kayak gini. Ini kan masuk rumah orang sembarangan. Aku lagi ngomong sama kamu. Kamu tuli. Tadi ada yang bilang, kalau bapaknya masih ada, pasti setuju juga perjodohan ini. Kok kalian tahu? Kalian udah tanya bapaknya. Bapaknya udah pergi bertahun-tahun. Dia tinggal di keluarga Su, di kamar paling kecil. Dia jual satu. Kalian gak ucapin selamat. Dia bikin perusahaan kalian rebut. Hari ini dia dipaksa nikah sama pria hidung belang. Kalian bukan cuma gak cegah, malah bantu nasihati. Hutu, hari ini adalah hari keluarga Huang ke keluarga Su. Melamar, kamu orang luar, bawa rombongan mobil tutup gang. Kamu tahu, di dunia bisnis kota ini. Disebut apa? Ini surat penunjukan. Mbak Su, mulai sekarang jadi Wakil Presiden Grup Naga Emas. Gaji tahunan berdasarkan bagi hasil keuntungan, plus 10% saham. Mbak Su, ini identitas barumu. Hutu. Kamu tahu konsekuensi dari perbuatanmu ini? Tahu. Kalau kamu udah tahu, Pak Huang, kamu mau dengar konsekuensinya? Ya udah, aku kasih tahu konsekuensinya. Mulai hari ini, Suyan nggak perlu nyuguh teh ke siapapun. Selama dia setuju, dia adalah Wakil Presiden Grup Naga Emas, cuma nerima pimpinan dari aku seorang. Ngerendahin Suyan, berarti ngerendahin seluruh grup Naga Emas kita. Kamu berhenti! Kamu keluar dari gerbang ini. Dikoret dari silsilah keluarga. Keluarga Su anggap nggak pernah ngurus kamu. Foto almarhum ayahku. Aku pedoman bisnis. Tinggal di sini. Pak Huang, urusan hari ini belum beres. Cepat atau lambat, aku bakal balas dengan bunganya. Semuanya. Mbak Su, kantor wakil presiden di lantai paling atas. Tanaman sirih gading itu udah ditaruh. Kata Pak Hu, barang yang nggak bisa dibuang, selamanya nggak bisa dibuang. Huang Tianyu sebenarnya. Pakai apa ngontrol kakekku? Kamu tahu nggak? Di flash disk yang kamu kasih aku, cuma potongan-potongan. Aku bakal terus selidiki. Setelah ketahuan, aku mau kirim sendiri langsung. Itu salah keluarga Su. Bukan salahku. Aku mau bersih-bersih. Berdiri di dalam ruang rapat grup Naga Emas. Nggak perlu siapapun yang nutup-nutupi buat aku. Baik. Pak Hu, baru aja ada pengumuman dari pemerintah kota. Taman Industri Energi Baru, lahan dilelang terbuka. Jumat depan, harga awal 1,2 miliar. Su Mingjie mewakili keluarga Su sama keluarga Xie. Keluarga Gao, gabung jadi satu tawaran. Harga penawaran udah deal. Lahan ini, pas banget. Baterai padat nano. Jalur produksi massal pertama. Kalau bisa dapat, Naga Emas Energi Baru bisa. Sekali tutup celah kapasitas produksi. Ya ambil aja. Pak Huang, kapan waktu yang tepat buat short? Tunggu hasil lelang. Kalau menang lelang, tahan dulu. Kalau kalah lelang, langsung jalankan. Aku mau bikin Hutu, di industri sama keuangan, berdarah di dua medan perang sekaligus. Lelang Jumat depan. Aturan seperti biasa. Ikut kata ketua keluarga Huang, tapi keluarga Xie harus dapat 50%. Keluarga Gao juga nggak masalah. Setelah itu, aku minta 20%. Tapi Suyan ada di pihak Naga Emas. Hutu, Suyan, kalau mereka berani rebut. aku langsung bubarin. Karyawan lama Sus Teknologi. Asal kita 4 keluarga kerjasama, Naga Emas. Dia nggak bakal bangkit. Ingat, yang paling penting, biar orang-orang Yaudu ngelihat siapa bosnya. Aku punya sebotol, Lafite tahun 82. Dulu ada yang ngasih ke aku, nggak tega diminum dari dulu. Hari ini kita angkat gelas bareng, selamat duluan. Kita menang tender ini, Hutu. Sekarang, aku bikin kamu hancur lebur. Cheers! James, habis lelang di sini, kamu di sana mulai kumpulin saham, kita lakukan 2 langkah sekaligus. Udah, aku ikutin. Hutu, lahan ini nggak bakal kamu dapetin. Bidang energi baru ini, kamu juga nggak bakal kebagian. Kamu udah siap untuk tender. Dengan kamu di sini, aku nggak takut apa-apa. Kayaknya aku, yang nggak berguna. Pak Hu, bonus akhir tahun aku minta 2 kali lipat.
Jelas nggak? Jinlong nggak bisa tanpa kamu. Bonus akhir tahun. Mau minta berapa? Aku kasih berapa yuk? Kita harus berangkat. 4 keluarga besar duduk satu baris. Lahan ini masa iya bisa ke orang lain? Ini kan kakakku tersayang? Diusir dari keluarga Su. Minta-minta di Jinlong. Kakek bilang. Minta maaf. Keluarga Su masih bisa maafin kamu. Su Mingjie, kamu ternyata anjing tetaplah anjing, nggak bisa berubah. Siapa? Ini siapa sih? Pakai baju begini datang tender. Kamu nggak tahu? Dia itu Hutu, bos besar Jinlong Group. Macet di jalan, nggak telat kan? Para tamu sekalian, kawasan industri energi baru Yaudu, lelang lahan Anglo 7, mulai sekarang. Harga awal 1,2 mil, setiap kenaikan minimal 100 juta. Lelang dimulai. 3 14 miliar, 1,5 miliar. Ini namanya kolusi tender. Orang luar nggak bisa masuk. 1,5 miliar pertama kali. Gimana? Nggak berani angkat. Iya juga sih, uang kalian Jinlong itu sedikit banget. Hematlah dikit. 1,6 miliar. Pa, tolong, jangan ganggu. Ya udah. Suyan, 2 miliar. yang paling ditakutin dari kongsi. Takut ada yang beneran berani ikut. Setelah ikut gimana? Siapa yang lebih dulu gugup, dia yang kalah. Pahu, anak buah Huang Tianyu, lagi ngecek aliran dana kita. Dia mau tahu harga dasar Jinlong. Kalau dia mau ngecek, biarin aja. Yang dicek, semuanya yang aku mau dia lihat. Kamu udah pisahin aliran dana dari awal. Lelang tuh adu angkat papan, bodoh banget. Lelang itu buat apa? Ujung-ujungnya kan tetap harus dipakai. Supplier udah kunci situasi dari awal. Jauh lebih berguna 1000 kali lipat dari naikin harga. Huang Tianyu kira, kongsi tender itu jebakan. Maaf, sejak dia mutusin buat kongsi tender, udah masuk perangkapku. Gimana? Keren nggak? Cepat kerja dong. Hari lelang nanti, aku ikut sama kalian pergi. Ayo, tunggu mereka selesai lelang. Petunjukan yang bagus, baru dimulai. Istirahat tengah 15 menit. Semua bisa keluar buat diskusi. Istirahat 2 miliar. Hutu apa udah gila? Panik apa? Hutu nggak punya uang sebanyak itu. Dia cuma datang buat ganggu. Nggak usah takut. Kalau dia berani angkat lagi, kita semua hancur. Dia nggak berani. Kita nggak akan peduli biaya berapapun. Harus dapetin tanah ini. Aku barusan suruh orang ngecek. Mereka bisa gerakin dana maksimal. Ya 2,2 miliar. Kita selanjutnya tetap ikut aturan lama aja. Tiap putaran cuma naik 100 juta. Asal kita bertahan sampai akhir. Rantai modal dia pasti putus dulu. Oke. Tapi kalau udah sampai 2,1 miliar dia masih ngikut, bagi hasil aku harus naik 5% lagi. Aku nggak berani ambil risiko. Tai, asal bisa dapetin tanah ini, semuanya bisa diomongin. Jangan lupa, kita dapat tanah, nggak bisa ngunci rantai pasokan, juga sia-sia. Aku udah ngomong sama pihak James, begitu dapat tanah langsung short Jinlong. Mereka nggak bakal tahan lama, Pak Huang. Kalau beneran sampai 2,2 miliar, dana putaran yang dipegang cukup nggak? Aku udah siap dari dulu. Apa urusannya kamu nanya? Cepat fokus balik. Jangan sampai Hutu lihat celah kita. Waktunya udah pas, balik lanjutin. Kalian Jinlong bisa keluarin berapa? Hari ini 4 perusahaan kerja sama. Kamu nggak bakal dapat 1 bata pun. 3 tahun lalu energi project itu, rugi 100 juta. Laporan ini mau nggak? Aku kasih yang hadir, masing-masing 1 salinan. Biar mereka lihat. Wakil Presiden Jinlong, prestasi dulu. Kamu masih simpan ini. Tentu. Bukti kamu bikin malu. Aku nggak tega buang. Kalau gitu aku tanya kamu. Data laporan ini, siapa yang mengubah? Data asli waktu itu, aku punya semua. Sebenarnya siapa? Yang rugi 300 juta, kamu paling tahu. Jadi silakan aja kamu sebarkan. Pas kamu kirim, aku langsung kirim data asli ke kakek. Terus, jangan bawa-bawa perusahaan Su buat ancam aku. Kalau enggak, kamu tanggung sendiri. 2 miliar. Pertama, 2 miliar. Kedua, gap Jinlong 2 miliar. Ada yang nawar di atas 2 miliar. Jinlong beneran masuk nih, langsung 2 miliar. Tapi keluarga Huang belum gerak. Kedepannya susah ditebak. 2 miliar 100. 2 miliar 200. 2 miliar 300. 2 miliar 500. Kamu gila ya? Kalian Jinlong dari mana? Dapat uang tunai sebanyak ini. Tuan Su, di pelelangan, nggak lihat siapa yang suaranya keras, tapi lihat siapa yang saldo rekeningnya paling banyak. 2 miliar 600, kepala keluarga Huang sendiri yang angkat papan tanah ini, kayaknya keluarga Huang udah pasti. 2 miliar 700.
2 miliar 800. 3 miliar. Jinlong, mendua. 3 miliar. Kedua. Ada lagi yang mau nawar? 3 miliar. Ketiga, deal dimenangkan oleh grup Su. Mbak Su, trikmu potong sumber daya lawan ini. Mainnya keren banget. Kepala keluarga Huang, kelebihan pujian. Trik ini aku belajar dari kalian. 4 keluarga besar selama ini, bukannya gitu caranya mereka ngusir orang luar, biar nggak masuk? 3 miliar beli sebidang tanah. Keluarga Su kalian beneran kaya. Tapi apa kamu punya dana sebanyak itu? Direktur Hu, perhitungannya bagus ya. Sengaja naikin harga, terus lempar urusan ini ke kita, bener-bener main kalkulasi yang rapi. Huang Tianyu, masa sih kalian 4 keluarga besar, cuma boleh sendiri yang main licik, nggak boleh kita ikut arus? Ini belum selesai, kita udah ambil tanahnya, langsung garap energi baru. Bikin Jinlong nggak dapat apa-apa. Ya kita lihat aja. Semoga Pak Huang dapat tanah ini. Masih bisa ketawa. Pak Huang, 3 miliar, keluarga Su kita, nggak bisa ngeluarin duit sebanyak itu. Jual apa aja yang ada. Tetap harus dikumpulin. Kalau hari ini kita kehilangan muka ini, nanti 4 keluarga besar, di Yaudu udah nggak bisa angkat muka lagi. Tadi aku hampir nggak tahan. Kamu nggak lihat muka Huang Tianyu itu? Lega banget. Sebenarnya dari awal, kamu emang nggak berniat beneran ambil tanah ini kan? Cuma mau naikin harganya, biar mereka sendiri yang ambil. Betul, mereka mau main tender buat jegal kita, ya udah langsung aja, kasih mereka hadiah besar. Selanjutnya, mereka aja, ngumpulin dana sendiri udah bikin repot. Rantai pasokan masih di tangan kita, dapat tanah juga nggak bisa mulai kerja. Cepet atau lambat arus kas putus, balik aja, tunggu kabar. Su Mingqie, kamu gila? Naikin segitu tinggi, 3 miliar. Kamu yang naikin duluan, jangan saling lempar kesalahan. Tanah ini diambil dengan 3 miliar, fasilitasnya masih 5 miliar lagi. Keluarga mana yang bisa ngeluarin? Pak Huang, tanah ini kan yang kamu suruh lelang. Sekarang celah dana sebesar ini, kamu yang putusin. Buru-buru banget sih. Urus dulu tanahnya, pinjaman bank. Aku yang atur. Pak Hu, sesuai rencana, arus kas mereka benar-benar putus. Ambil tanah 3 miliar, rantai pasokan fasilitas kita kunci. Kalau nggak ada supplier lain, paling lama sebulan, lahan pertama pasti gagal lelang. Man pelan-pelan, pertunjukan seru baru aja mulai, Pak Hu. Pemerintah kota baru aja ngeluarin pengumuman untuk lahan kedua. Aturan apa? Prioritas pada proposal teknis, harus punya paten energi terbarukan, yang nggak punya kualifikasi dilarang ikut lelang. Aku udah tahu bakal begini caranya. Energi terbarukan. Pada akhirnya, yang diadu ya teknologinya. Kamu kapan nyimpen ini semua? Hari pertama kamu datang, waktu Jinlong melapor. Lahan kedua. Itulah medan perang yang sesungguhnya, James. Pakai rencana B, short besar-besaran Jinlong. Pak Huang kalah lelang ya. Aku curiga Hutu punya rencana lain. Menang lelang. Tapi satu lahan, malah nguras 3 miliar. Cuma di sektor keuangan. Kita pegang kendali. Cukup. Tapi harus cepat. Aksi akumulasi saham udah ditandai merah sama sistem. Kalau ditunda lagi, regulator bakal mencium bau. Kalau begitu, segera laku. Aku udah pesan tiket pesawat. Kamu datang sendiri. Main di kota Yao. Oke, saatnya bikin mereka merasakan kekuatan modal. Masuk, proposal teknis selanjutnya. Kamu mau gimana atasi? Aku akan bikin Suyan nurut serahin patennya. Uang sebanyak ini, keluarga Xie kita setahun laba berapa sih? Hutu. Pemasok lainnya gimana? Pabrik lainnya kapasitasnya nggak bisa ngikutin. 3 bulan baru bisa supply. Minta dalam sebulan mulai kerja. Cari pemasok luar negeri. Penawaran harganya naik 3 kali lipat. Kiriman laut juga butuh 2 bulan. Huang Tianyu gimana? Dia bilang apa? Udah dihubungin, asistennya yang angkat telepon, bilang Pak Huang lagi rapat, semua urusan diserahkan sepenuhnya ke Pak Xie, terus Pak Huang sendiri ambil teleponnya, bilang satu kalimat, aku percaya kamu bisa selesaikan. Huang Tianyu pengecut banget. Ada masalah langsung kabur. Pak Xie, gimana kalau kita mundur juga? Tanah 3 miliar, kita beneran nggak sanggup nahan. Mundur? Kalau mundur sekarang, modal habis total. Panggil Su Mingjie, dialah yang bikin masalah. Dia harus tanggung jawab. Kirim orang selidiki Jinlong. Waktu kontrak 3 pemasok itu. Kalau dia tahu info duluan, dapetin buktinya, laporin dia perdagangan orang. Tapi Pak Xie, mengunci rantai pasokan sebelum pengumuman resmi, nggak melanggar hukum. Itu strategi bisnis normal. Kalau gitu, carikan aku bagian yang melanggar hukum. 3 miliar. Kamu tahu kita bisa dapat berapa keuntungan pendukung? Dan miliar, terus kamu bilang ke aku, face miliar pakai apa kamu bayar? Pak, ini semua gara-gara keluarga Xie. Xie Linglong terus naikkan harga. Aku nggak berani mundur. Oh iya, masih ada Huang Tianyu. Dia yang suruh aku beli saham besar. Kakak perempuanmu dulu ngerjain proyek itu, rugi 300 juta. Kamu marahin dia selama 3 tahun. Hari ini kamu rugi berapa?
Pak, pemerintah kota udah keluarkan pengumuman. Pak, aturan lelang tanah kedua udah diubah. Penawaran teknis. Kita punya One Cent Kamu punya apa? paten baterai solid state nano. Terdaftar atas nama Su Teknologi. Badan hukumnya aku. Asal kita bawa ini buat ikut tender. Penemunya kakakmu. Catatan eksperimen asli ada di dia. Patennya kapan aja? Dia ajukan perubahan. Kakek, keluarga Su suatu hari jadi milikku. Kalau sekarang kamu nggak bantu aku, keluarga Su berakhir di tanganku. Panggil Yanner pula. Bilang aja kakek sakit. Kangen ketemu dia. Beres. Kakekku akan tipu dia pulang. Urusan paten, tenang aja. Asal dia berani balik. Aku punya banyak cara. Paksa dia tanda tangan. Lebih baik gitu. Kalau nggak dapet paten, kamu sama aku bakal hancur. Waktu angkat papan tadi, tangan gemeter terus. Ngeri. Bukan, itu semangat. Nahan 20 tahun. Hari ini akhirnya nggak usah nahan lagi, Hutu. Makasih, Makasih apa? makasih. Selalu ada di sampingku. Mulai sekarang, setiap hari kayak hari ini, Deal ya. deal. Masing-masing satu. Besok temenin aku balik sebentar, ke rumah tua keluarga Suya, kakekku sakit. Mereka kan udah usir kamu dari keluarga Su. Lahan kedua, aturan tender juga udah keluar. Prioritas penawaran teknis. Ini kelihatannya. Mereka tipu kamu pula. Bagaimanapun juga, Dia tetap keluargaku. Jangan takut. Ada aku. Kalau mereka berani sentuh satu jari aja kamu. Aku bongkar rumah tua Su ini. oke. Kamu tunggu di sini, Aku temenin kamu mas. ini urusan keluarga Su. Sekarang kamu jadi orangku. Masalahmu itu masalahku. Kamu udah pulang. Aku pulang bukan ke keluarga Su, buat lihat kakek. Lahan kedua itu tender teknis. Kakek mau kamu bantu keluarga Su untuk terakhir kalinya. Kasih lisensi paten ke keluarga Su. Dulu kalian bilang, barang milik keluarga Su nggak ada hubungan. Kamu bersingsu. Sekarang keluarga Su lagi dalam bahaya besar. Patenmu, kemanapun pergi nggak bakal berubah. Aku bisa ubah. Coba sentuh dia sedikit. Hutu, Ini urusan keluarga Su. Kamu punya hak apa buat campur? karena dia milikku. Su Mingjie, kamu ngomong soal urusan keluarga sama aku. Baik, aku bakal kasih tahu kamu. Dia bantu kakekmu. Saat beresin dokumen, kamu di mana? Waktu dia dapetin bisnis pertama. Kamu di mana? Waktu dia dirinin Su Teknologi. Kamu di mana? Aku belum selesai ngomong. Kamu selain memanfaatkannya, bikin dia tertekan setengah mati. Apalagi yang pernah kamu lakuin. Apa kamu adiknya? Kamu bahkan bukan manusia. Ya, Ham? Kakek, kamu juga bantu orang luar. Kamu cuma punya aku satu cucu laki-laki. Mau kasih harta warisan ke siapa? Kasih dia udah nikah jadi orang luar. Kamu udah pikun ya? Pasu. Ini yang kamu... Hasil didikan cucu yang baik. Lihat, kamu bikin kakek marah begini. Kalau kenapa? Itu gara-gara kamu. Dia yang nyakitin kamu, kakekmu yang kamu bikin marah, masih mau balik nuduh? Kakek, aku pergi ya, jaga kesehatan. Sudah ditandatangani. Grup Su, alihkan badan hukumnya ke aku. Mulai hari ini, urusan keluarga Su. Aku yang putus. Minjie, keluarga Su memang bakal jadi milikmu nanti. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kamu pilih kasih seumur hidup, sekarang mau jadi orang baik. Sudah telat, Suyan nggak bakal memaafkanmu. Dan aku juga nggak butuh maafmu. Tanda tangan di sini. Kamu. Tuan muda, kok bisa kamu begini sama kakek? Ini bukan urusanmu. Kalau kamu masih mau kerja di keluarga Su, mending diam aja. Cepat panggil orang, panggil ambulans. Kakek sekarat. Kakekku gimana? Stroke. Sudah ditolong, tapi kakek sebelah kiri badannya nggak bisa digerakin. Bisa ngomong nggak? Belum bisa sekarang, butuh rehabilitasi jangka panjang. Kakek, istirahat yang bener ya. Urusan keluarga Su, aku yang urus. Kakek stroke. Sekarang urusan keluarga Su. Aku yang putuskan. Mingci, lahan kedua itu tender teknis. Kita mau lawan pakai apa? Paten terdaftar atas. Nama Sushi Teknologi. Badan hukumnya aku. Tapi penemunya Suyan? Biar aja dia urus perubahan. Tapi sebelum perubahan selesai, badan hukumnya aku. Patennya milik keluarga Su. 4 keluarga besar.
Sekarang tinggal keluarga Su yang masih bisa bertahan. Rapat penilaian besok. Itu kesempatan terakhir kita untuk balik. Hal sebesar ini. Mending tunggu kakek sadar dulu. Baru ambil keputusan. Tunggu dia sadar. Keluarga Su udah habis. Siapa yang nggak mau dengerin aku? Keluar dari keluarga Su sekarang juga. Hutu. Lu datang buat lihat aku jadi bahan ketawa, ya? Kamu terlalu tinggi nilai diri sendiri. Lu belum pantas jadi bahan tertawaan aku. Dewan juri. Aku protes. Hutu sama Suyan kong kali kong. Ini kompetisi nggak sehat. Rapat ini nggak adil. Diam. Sekarang mulai penilaian. Grup Su, pendaftaran paten yang diajukan. Badan hukumnya memang Su Mingji. Tapi penelitinya Ibu Su. Ibu Su sekarang nggak ada di Su Teknologi berdasarkan aturan yang berlaku. Ibu Su berhak ngajuin keberatan atas kepemilikan. Tanya sama grup Su, apakah punya surat kuasa dari Ibu Su? Dia kakak perempuan aku. Punya dia berarti punya keluarga Su. Baterai padat nano. Teknologi intinya, aku selesaikan sendiri di kampus. Bukan penemuan tugas. Surat permohonan ini udah diajukan pagi ini ke instansi surat penerimaannya di sini. Jadi, atas nama Su Teknologi, paten itu lagi dicabut. Lu, bohong. Paten terdaftar atas nama aku. Badan hukumnya aku. Itu berarti punya aku. Karena penemunya bukan kamu. Lu nggak ngerti bahasa orang ya? Atau kamu sama sekali nggak paham hukum? Diam. Lu kan cuma orang kaya baru, dan kamu juga, Suyen. Lu pengkhianat. Barang punya keluarga Su. Kenapa harus dibawa ke keluarga Hu? Tahu nggak kenapa? 3 keluarga besar lainnya nggak datang. Karena mereka tahu, lu itu kayak lumpur yang nggak bisa nempel di tembok. Dari awal bukan paten sendiri, masih maksa ambil, bener-bener bikin malu. Dibandingin sama Hutu dan Suyan, dia masih jauh banget. Emang nggak tahu diri? Suyan, lu tunggu aja. Lu kira bantuin Hutu, menang tender teknis, udah kelar? Tunggu apa? Pasti bakal nyesel. Yang nggak bisa aku dapetin, nggak ada yang boleh dapetin. Ya lihat aja, seberapa hebat kemampuan lu. Jangan kira, lu cari orang luar buat bantu. Bisa menang, ngabisin kalian. Aku punya sejuta cara. Pasti bakal nyesel. Kayaknya dia udah mau mulai, bilang ke bagian teknis, siap-siap. Kalau adik lu dimasukin, apa lu bakal luluh? Dia emang nggak tahu diri. Masuk juga bagus buat ngajarin dia. Suyan, lu lebih milih bantu orang luar daripada keluarga Su. Hei, jaringan gelap yang disebutin kemana? Pakai sekarang. Aku mau jaringan internal Jinlong lumpuh. Aku mau data paten mereka dihancurin semua. Bang Su. Uang muka kemarin belum lunas. Berapapun aku bayar. Bayar dulu 1 juta. Begitu masuk, langsung gerak. Oke. Siap. Jam 12 malam. Tepat waktu mulai aksi. Bang Su, Trojan udah ditanam di jaringan internal Jinlong. Mulai copy data pattern. Lanjut. Ibis copy. Langsung pasang virus. Aku mau mereka besok. Nggak bisa nyala. Pahu, organisasi dark web yang disewa, Suminje, nyoba nyerang database paten kita 17 kali. Semua dibloki firewall. Lokasi sumber perintah akhir, Tekama Suminje. Semua bukti udah terkumpul. Ya tunggu apa lagi? Serahkan semua ke tim investigasi ekonomi. Bang Su, sistem anti pelacakan naga emas sudah aktif. Boys Manny, mereka lagi melacak balik IP. Nggak usah takut, lanjut aja. Mereka berhasil melacak 3 lapis proksi tembus semua. Xiao Muda dan yang lain sudah lapor polisi. Pak Huang, Hutu tahu siapa aku. Lu nggak boleh tinggalin aku. Lu harus selamatin aku. Xiao Muda, ini semua perbuatan lu sendiri. Nggak ada hubungannya sama... Huang Tianyu, lu tega ninggalin aku. Kalau aku ditangkap, pertama yang bakal aku beberin ya lu. Orang tua-tua, berani-beraninya lu jebak aku. Buktinya sudah jelas. Suminjie terlibat kejahatan bisnis. Harus segera ditangkap. Jangan sampai dia kabur. Suminjie, lu terlibat menyewa hacker, menyerang jaringan internal grup Naga Emas, mencuri rahasia bisnis. Silakan ikut kami. Hutu, kenapa lu ada di sini? Lu
Lu jebak lu, semua dari awal sampai akhir lu sendiri yang lakuin. Aku cuma nonton lu lakuin aja. Keluarga Su kali ini benar-benar tamat. Bisa dibilang hancur di tangan Minjie. Yah, salahnya kakek terlalu manjain Mingjie. Makanya keluarga Su jadi keadaannya kayak gini. Terus gimana selanjutnya? Ya cuma aku yang bisa ambil alih tampuk pimpinan. Saya umumkan, lahan pertama, Taman Industri Energi Baru. Karena pihak pemenang awal, Grup Su dan Grup SEI, nggak bisa serahin surat izin mulai bangun tepat waktu. Lahan tersebut batal demi hukum. Setelah dilelang ulang, dimenangkan oleh Grup Naga Emas dengan 1,5 miliar. Keluarga Su dan Sie kali ini benar-benar rugi besar. Lahan kedua untuk tender teknis. Berdasarkan penilaian komprehensif panel ahli, dimenangkan oleh Grup Naga Emas sebagai peringkat pertama tender teknis. Harga dasar 1,2 miliar Ini tuh anak perempuan keluarga Su. yang diusir. Sekarang mewakili Naga Emas, menandatangani proyek energi baru. Kalau aku jadi para tetua keluarga Su, pasti muka mereka udah babak belur sekarang. Pak Su, keren banget. Muda udah sukses. Semoga Jinlong bisa bikin industri energi baru makin maju, ikut berkontribusi buat perkembangan kota Yao, dan bantu bangun kotanya. Tenang aja Pak, Jinlong pasti nggak bakal ngecewain kepercayaan dari pemerintah kota. Ini siapa sih? Kamu kenal? Pak Su, Jinlong dapat 2 bidang tanah. Ada yang mau kamu sampaikan? Ini hasil bikin Jinlong. Kerja keras bareng-bareng. Pak Su, saya dapat bocoran. Waktu lelang tender dana kemarin, kamu sengaja naikin harga. Sampai bikin keluarga Su dan Xie kehabisan dana. Ini apa Jinlong? Sengaja bikin chattingan. Lelang itu kompetisi yang adil. Pak Su, di internet pada bilang, kamu pengkhianat keluarga Su. Gimana tanggapanmu soal ini? Udah selesai tanya? Pahu, kita masih ada pertanyaan. Kamu terima berapa dari 4 keluarga besar? Apa? Aku nggak terima uang. Aku wawancara biasa. Wawancara biasa? Menurut aku, itu namanya pemerasan moral. Kamu yang tadi nanyain soal pengkhianat. Pahu, pertanyaan wajar. Kamu 3 hari berturut-turut posting topik Suyan khianati keluarga Su. Setiap postingannya ada komentar dari buzzer yang sama. Kamu kira udah dihapus? Nggak ada yang screenshot. Pulang, bilang ke keluarga-keluarga itu. Lain kali mau jelekan Suyan, nggak usah cari buzzer. Langsung tanya aku. Ada yang masih punya pertanyaan? Pahu, aku nggak dapet. Perintah dari siapapun, aku cuma mau tanya satu pertanyaan dengan serius. Langkah Naga Emas selanjutnya. Apa rencananya? Naga Emas akan mengikut. Dengan paten teknologi baterai nano, memberdayakan perusahaan teknologi baru, membantu perusahaan teknologi Yaudu berada di garis depan perkembangan. Ayo kita pergi. Makasih udah bela aku tadi, udah bantu aku keluar. Udah seharusnya, kamu anak buah aku. Tentu aja aku harus bela kamu. Apa yang kamu bilang tadi bagus. Beneran bisa diwujudkan. Aku ingin melakukan hal yang belum bisa aku lakukan dengan baik. Tentu aja, aku juga butuh dukungan kamu. Pasti dukung kamu. Kita naik mobil dulu. Tinggalkan tempat ini. Poshu, Xie Linglong, dan Gao Peng, mereka bawa orang ke Sus Technology. Para tetua keluarga Su. Dikepung di ruang rapat, dipaksa tanda tangan perjanjian. Kamu mau kembali? Urusan keluarga Su, nggak bisa diatur oleh orang luar? Keluarga Su berutang uang ke keluarga Xie, bukan cuma sehari 2 hari. Tanah pertama, keluarga Xie udah bayarin kalian banyak. Sekarang Su Mingjie masuk penjara, Su Zhenshan juga lumpuh. Hutang ini, siapa yang harus aku tagih? Posye, jangan bilang gitu dong. Tanah itu bukan dibeli bareng waktu lelang. Kami diseret oleh kalian, keluarga Su, Patent Su's Technology, dan peralatan lab. Aku mau ambil 1/3. Itu aset keluarga Su kami. Barang milik keluarga Su di tangan Su Mingjie udah habis diboroskan. Sekarang aku ngasih muka ke kalian. Tanda tangan kontrak ini, lisensi paten Sus dialihkan ke keluarga Xie, peralatan lab jadi milik keluarga Gao. Begitu utang keluarga Su kedua keluarga itu dihapus semua. Tanda tangan aja. Sekarang siapa lagi yang bisa bela keluarga Su? Siapa bilang keluarga Su nggak punya orang? Suyan, bukannya kamu udah diusir dari keluarga Su? Urusan keluarga Su? Apa urusannya sama kamu? Urusan keluarga Su emang bukan urusan aku. Tapi urusan Su Teknologi, Itu urusan aku. pemilik hak paten, baterai padat nano adalah aku. Kamu mau alihkan paten? Salah orang, keluarga Su punya orang atau enggak? Bukan kalian yang mutusin. Aku yang mutusin.
Utang keluarga Su ke kalian, urutin sesuai prosedur hukum. Tapi satu bata satu genteng, milik Su Teknologi, nggak bakal kalian sentuh. Suyan, kamu kan cuman anak perempuan yang diusir dari rumah, keluarga Su udah nggak ada orang, baru giliran kamu yang maju. Kalau dulu, Masa berani kamu ngomong di keluarga Su, manfaatin keadaan orang susah, lagi pakai moral segala. Pergi lo, urusan keluarga Su, apa hubungannya sama kamu? Apa hak kamu berdiri di sini? Jinlong bisa kasih modal ke Su Teknologi, tapi syaratnya kalian nggak boleh campur tangan. Keputusan bisnis Su Teknologi, semua diurus sama Suyan. Gimana? Apa aku berhak berdiri di sini? Suyan, kamu usir orang luar. Pak dia dukung kamu. Tapi Su Teknologi itu warisan keluarga Su. Kamu cewek, masa sanggup ngurus semua? Patennya dikasih ke orang sendiri. Kamu tiap tahun dapat bagi hasil. Enak aja dong, orang sendiri. Suya, masalah dulu, biarin aja berlalu. Satu keluar, ngapain diperhitungkan? Dulu aku juga pernah gendong kamu. Nggak ingat. Suyan, jadi orang jangan lupa asal-usul. Hari ini lo nggak setuju, kedepannya pintu keluarga Su, lo jangan harap bisa masuk lagi. Nggak mau tanda tangan juga harus tanda tangan. Udah selesai ngomong. Lo siapa sih? Ini urusan keluarga Su. Orang luar, keluar. Aku bosnya. Urusan dia urusan aku juga. Kalian para tua-tua ini, tadi sama orang luar kok nggak berani ngomong. Sekarang berani nindas orang sendiri. Malah hebat ya, cuma berani di rumah sendiri. Lo berani ngomong gini sama aku? Udah hidup 60 tahun lebih, masih nggak ngerti hidup? Percuma Umo, urusan keluarga Su. Lo nyampur urusan apa? Kalian selain nama keluarga Su, nggak ada gunanya buat keluarga ini. Dia udah usir orang luar. Kalian muncul mau ambil hasilnya. Kalian juga pantes. Siapa yang keberatan? Cari pengacara. Kalian mau gugat? Aku temani sampai akhir. Lihat tabungan peti mati kalian habis dulu, atau aku yang bangkrut duluan. Mau ambil untung dari Su Corporation? Ya tahu diri, kerjain urusan sendiri. Su Teknologi, aku yang pegang kendali. Mau pergi, aku langsung tanda tangan lepasin. Nggak usah dibahas lagi. Ayo, kita pergi. Kok nggak tahu malu banget sih? Nggak tahu malu, nggak lihat umur. Waktu muda nggak tahu malu. Tua tambah nggak tahu malu. Makasih. Nggak usah makasih. Aku pas marah-marah. Oh iya, dari rumah sakit ada kakekmu udah sadar. Udah bisa bicara. Temui dia. Mungkin ini pertemuan terakhir. Kamu masuk aja. Aku akan tunggu di pintu terus. Kalau ada apa-apa, panggil aku kapan aja. Bye. Suyan, keluarga Xie dan keluarga Zhao nggak dapat. Dari 4 keluarga besar jadi 1. Malah mereka habisin keluarga Su. Ini semua harta milik keluarga Su. Di dalam surat ini, ada 4 keluarga besar. Bukti pelanggaran hukum selama ini, termasuk punyaku sendiri. Semua tercatat di sini. Kenapa kasih aku? Ini udah jadi hak kamu. Kucu. Minje sekarang gimana? Dia udah dapat hukuman yang setimpal. Lagi jalani pendidikan. Ya gitu juga nggak apa-apa. Semua salahku. Aku yang terlalu manjain dia. Aku nggak minta kamu maafin. Aku cuma minta kamu bahagia ke depannya. Hal yang paling salah yang kakek lakukan seumur hidup adalah ngusir kamu dari rumah. Kucu, kakek salah. Saham Jinlong. Cepat ambil alat darurat. Aku harus balik ke keluarga Su. Kakek udah pergi. Keluarga Su nggak boleh kosong. Pergilah, urusan Jinlong ada aku yang handle. Kamu di situ juga hati-hati. Huang Tianyu belum menyerah. Orang elang putih masih ada. Aku tahu, Kalau butuh bantuan, bilang aja. kamu urus aja dulu. Urusanmu. Di sini, yang paling parah ya Jinlong hilang. Kalau Jinlong hilang, gimana kamu? Kalau Jinlong hilang, aku gabung sama kamu. Direktur utama Su mau nerima nggak? Itu artinya kamu jadi laki yang ditanggung istri. Jadi laki yang ditanggung istri, juga harus lihat siapa yang nanggung. Ditanggung sama Mbak Su yang cantik, itu bukan namanya laki yang ditanggung istri. Terus namanya apa? Namanya investasi, yang returnnya tinggi banget. Kalau gitu mending kamu minta sama aku, tergantung mood aku. Oke, nanti aku minta setiap hari, sampai kamu bosen. Hutu, kamu bilang kalau Jinlong hilang, kamu bakal gabung sama aku. Itu aku anggap serius. Aku yang bilang, Jinlong nggak bakal hilang. Tapi di pihak kamu, posisi wakil direktur utama. Sisain buat aku. Kalau suatu hari aku nggak mau kerja lagi, aku bakal kerja buat kamu. Nanti, direktur. Oke, aku simpan buat kamu. Gajinya setinggi-tingginya. Kapanpun kamu mau datang, silakan.
James, kamu bikin aku nunggu lama banget. Nggak sia-sia nunggu. Kantor pusat Elang Putih udah setujui kuota short selling. Bagus banget. Ternyata bikin naga emas nggak bakal bangkit lagi. Su Zhenshan baru aja meninggal. Su Yan, seorang gadis muda, baru ambil alih Sus Teknologi. Saatnya bergerak, pas banget buat sang mereka saat lengah, pihak Elang Putih bilang, asal teknologi baterai padat nano direbut, bagi hasil selanjutnya, kita ambil 60%. Su Zhenshan udah mati. Hutu sibuk beresin masalah Su Yan. Kali ini kita nggak cuma telan Sus Teknologi, tapi juga grup naga emas. Ikut diseret ke dalam. Biar Hutu. Anak kemarin sore itu tahu. Yaudu, siapa sebenarnya yang pegang kendali? Kalau gitu, semoga langsung sukses. Posisi dasar yang kita atur dari awal masih ada, ditambah leverage dari Elang Putih. Dalam seminggu, bisa kumpulin lebih dari 30% saham publik naga emas, ditambah bom opini publik, dan tekanan dari kamar dagang. 3 serangkai. Naskahnya udah siap, 20 media keuangan bakal ngeberitain pemalsuan naga emas, Hutu melakukan short selling perusahaan. Hutu pegang saham pribadi 48%. Ditambah saham karyawan dan saham institusi. Kendalinya sangat stabil. Tapi asalkan kita dapat 51%, kita bisa tendang dia keluar. Oh, ya. Aku nggak cuma mau dapat kendali saham, tapi juga bikin dia hancur reputasi, nggak bakal pernah bangkit lagi. Saluran private equity udah terbuka semua, tinggal nunggu perintah. Soal keuangan, kalian yang tanggung jawab. Di pihak asosiasi niaga ini, aku yang pemilihan asosiasi dimajukan, aku udah kasih tahu semua pengurus. Hutu di situ gimana reaksinya? Dia lagi di atas angin. Kira-kira semua duitnya udah ditanam di proyek energi baru. Dia kira lelang gagal itu jebakan buat kita. Sebenarnya dia malah ngejebak diri sendiri. Kalau gitu, tunjukin sama dia. Apa sih kekuatan modal itu? Direktur Hu dari modal Baituying, Kepala Regional Asia, sore ini mendarat di Yaudu, namanya James, Huang Tianyu, jemput langsung. Terus, Huang Tianyu memajukan pemilihan asosiasi dagang ke hari Senin depan. Dia udah kasih tahu semua pengurus yang gak dukung keluarga Huang, nanti di Yaudu jangan harap bisa. Aku pengen lihat, siapa sih yang dukung keluarga Huang? Terus kita gimana dong? Otoritas keuangan udah ngawasin. Baituying selama 3 bulan. Jadi hari Senin depan. Bukan kita yang harus hadapi short selling mereka. Mereka sendiri yang cari mati. Nggak tahu ya gedung ini nggak boleh modal domestik. Jinlong memalsukan laporan keuangan. Berita ini gede banget. Sumber anonim bilang, Senin ada bukti kuat yang dirilis. Alamat IP nggak diketahui. Pemimpin redaksi bilang bisa terbit, tapi harus ditambah, menurut sumber yang tahu. Eksklusif, kekaisaran miliaran Jinlong Group, lubang hitam keuangan di baliknya. Yang penting dapetin trafik dulu. Semua orang bereksklusif ini. Mulut. Beritanya udah di mana-mana. Besok market buka, kepanikan investor kecil nggak bisa dihindari. Tangan. Bos Hu, bukti yang kamu kasih udah kami lihat semua. Modal Baituying udah lama kami awasin. Apa bukti-bukti ini cukup buat mulai kasus? Nggak cukup, Pak Tuasu udah nggak ada. Bukti yang kamu kasih nggak bisa langsung buktiin. Dana mereka lewat perusahaan cangkang di luar negeri. Butuh waktu buat nembus. Tapi kita udah ngawasin. Dana pensiun juga udah aku kasih tahu. Kalau perlu, bakal masuk. Terus, apa yang harus aku lakuin? Tahan mereka, tahan sampai kita lengkapin rantai buktinya. Nggak peduli mereka gimana ngejatuhin. Fundamental Jinlong jangan sampai bermasalah. Kamu bisa bertahan berapa lama? Mereka mau ngejatuhin berapa lama? Aku bertahan selama itu. Oke, Pak Hu. Modal asing ini, kira kita masih kayak 20 tahun lalu. Mau dateng ya? Dateng aja. Kali ini harus kita kasih mereka pelajaran yang bikin kapok. Para pengurus, pemilihan tahunan Kamar Dagang Yaudu dimajukan ke Senin depan. Alasannya simpel. Ketua Dewan Jinlong Group, Hutu, dalam lelang energi baru, diduga melakukan manipulasi pasar dan insider trading. Sudah ditetapkan penyidikan. Kok aku nggak dengar? Kamu jelas nggak dengar. Penyelidikannya rahasia. Tapi aku bisa kasih tahu kalian semua. Departemen Hukum Jinlong Group, akhir-akhir ini sering ganti pengacara, laporan keuangan juga banyak diubah. Itu semua tanda-tanda penyelidikan. Pada hari pemilihan, aku harap kalian semua bikin pilihan yang tepat. Tolong Sekretaris Chin, sampaikan ke Pak Hu. Tahu diri dong. Mending lu serahin posisi ketua dengan sukarela. Jangan sampai pada akhirnya, semua jadi malu. Pengurus Huang, terlalu khawatir, kata Pak Hu kami. Orang benar nggak takut fitnah. Hari pemilihan kami pasti akan hadir. Mulut keras bebek mati. Senin depan. Aku lihat Hutu masih bisa berdiri di sini. Pak Hu, ada order gede buat jual, 3 keluarga besar barengan ngedrop bom opini, 20 media serempak ngeluarin berita hitam, Departemen Hukum 3 menit lalu, nge-share laporan audit ke seluruh jaringan, dan screenshot SMS dari otoritas keuangan. Pak Hu,
turunnya udah lebih 30%. Investor kecil pada jual panik banget. Biar peluru terbang sebentar. Bang Huang Tianyu udah matiin berapa suntal saham beredar, dia masih pakai leverage buat rebut. Kita masih lanjut jual? Lanjut, dia mau ambil berapa, kita kasih berapa, kalau kurang kita tambahin lagi buat dia. Kita harus bikin dia puas. Udah kenyang. Waktunya tarik jaring, kasih tahu ke bawah, besok buka pasar, kita mulai ambil. Nggak bener, dari mana munculnya? Dana buat ambil saham. Dana pensiun masuk. Kok cepet banget? Nggak peduli, kuota kita masih sisa. Lanjut gencet, asal bisa bikin panik. Investor kecil bakal ikut kabur, kita bisa rebut, cukup saham. Bang Huang, nilai pasar menguap, udah lebih 200 miliar. Satu putaran lagi, nilai pasar Jinlong bakal anjlok setengah. Gimana dengan Hutu? Jinlong udah buka laporan audit dan klarifikasi SMS dari OJK, tapi kepanikan masih ada. Oke, gelombang ketiga. Genjet lagi 50 miliar. Hari ini jelas Jinlong sampai habis. Terus selanjutnya, grup Jinlong bakal susah bertahan malam ini. Detailnya masih harus lihat hasil gelombang ketiga, tapi buat benar-benar menghancurkan grup Jinlong, masih lihat gimana keluarga lain kerja sama. Bang Huang, orang dari keluarga Su udah datang, tunggu di luar, keluarga lain juga udah jalan sesuai rencana. Gimana kalau rencana gagal? Kamu udah pikirin gimana cara kabur? Kalau aku bisa jalankan rencana ini, berarti aku mampu keluar dengan selamat? Director Hu, sibuk. Lumayan. Nonton. Nonton apa? Nonton perusahaan sendiri. Drama harga sahamnya anjlok setengah, nggak punya apa-apa. Gimana rasanya? Nggak ada rasa. Hutu, aku saranin kamu cepet cari tempat yang tinggi. Ambil posisi yang pas. Kalau nggak, perang terus. Nggak cuma bangkrut doang lagi. Udah selesai ngomong? Tanpa Jinlong, kamu nggak berarti apa-apa. Sekarang Jinlong hampir habis. Kamu masih punya apa? Huang Tianyu, kamu banyak omong banget. Tekanan jual dari mereka lebih besar dari perkiraan kita. Kalau terus begini, dana cadangan kita juga mau habis. Makin keras kita pukul chip yang mereka pegang, makin banyak yang mereka lepas. Tunggu amunisi mereka habis. Giliran kita tarik jaring. Udah di ujung tanduk masih keras mulut. Aku mau lihat, kamu bisa bertahan sampai kapan. Bilang ke bagian risk control. Jalankan sesuai rencana awal. Tekanan jual dari mereka lebih besar dari perkiraan kita. Kalau terus begini, dana cadangan kita juga mau habis. Makin keras kita pukul chip yang mereka pegang, makin banyak yang mereka lepas. Tunggu amunisi mereka habis. Giliran kita tarik jaring. Bos Hu, materi yang kamu kasih ke aku ini, rantai buktinya hampir lengkap. Cukup nggak buat laporan? Cukup. Tapi, atasan bilang, kali ini bukan cuma menstabilkan Jinlong, tapi juga makan semua chip mereka. Aku perlu ngapain? Tenang, berapapun harga saham turun, fundamental Jinlong, jangan sampai ada masalah. Tenang aja, pasti kita kerja sama dengan baik. Nilai pasar udah hilang lebih dari 300 miliar, kita hampir bangkrut. Pahu, Dana Pensiun Sosial. Perusahaan operasi aset negara. 3 pihak pasang order barengan, borong di harga rendah. Mereka pakai 10, saham jualan Whitebeard habis diborong semua. Otoritas Keuangan, sesuai hukum, ngatasin aksi spekulasi jahat modal asing di sektor energi baru Asyar, buka penyelidikan. Semua akun terkait udah dibekukan, kita perhatiin, ada beberapa orang dalam negeri, diduga bantu modal asing, ngacauin pas. Soal ini, nggak ada toleransi, nggak ada satupun yang dilepas. Akun di luar negeri juga dibekukan. Kita kalah. James. Kita belum kalah. Tuan Huang Tianyu, kamu diduga bantu modal asing, jahatin perusahaan lokal, manipulasi pasar saham. Ikut kami buat diperiksa. Sebentar, di dalam ini, catatan semua kendali dari White Eagle Capital. Pemberi perintah, Xie Linglong, Gao Peng, jalur dana, rekening offshore keluarga Xie dan Gao. Kalian periksa aja dia. Maksud kamu, aku tahu ada yang jahatin Jinlong. Sebagai warga baik, aku punya kewajiban bantu penyelidikan, bukti ini aku serahin langsung. Kami akan verifikasi keaslian bukti ini. Tuan Huang, dalam waktu dekat, jangan keluar dari Yaudu. Siap-siap bantu penyelidikan kami. Aku warga baik, pasti bantu. Nona Xie Linglong, kamu diduga kolusi dengan modal asing, jahatin dengan sengaja, manipulasi pasar saham. Ikut kami, bukan aku. Huang Tianyu, semua atas suruhannya. Pak Huang Tianyu udah dengan sukarela nirahin semua bukti. Huang Tianyu, kamu udah ngitung dari awal. Aku percaya hukum bakal ngasih keadilan buat yang bersih. Huang Tianyu, kamu ternyata suruh kita jadi kambing hitam.
Keluarga Huang, Xie Linglong sama Gao Peng udah resmi ditahan. Semua kasusnya dilempar ke mereka. Dulu kita dukung mereka. Tujuannya buat hari ini. Bang Huang, terus kita harus gimana sekarang? Aksi kita kali ini udah dapat 49% saham. Jinlong Group ada 3% saham. Dari awal nggak tahu siapa yang beli, puluhan tahun nggak kelihatan batang hidungnya. Hutu paling cuma punya 48%. Kamu lempar semua tanggung jawab. Xie Linglong sama Gao Peng nggak takut mereka balik gigit. Mereka nggak punya bukti. Juga nggak punya kesempatan. Sekarang, ya, cuma bisa jadi kambing hitam aja. Rapat direksi besok. Aku bakal kasih lihat apa itu ganti kekuasaan. Jinlong Group harus ganti papan nama. Pahu, hari ini, aku mewakili pemegang saham yang punya 49% saham Jinlong, minta pemilihan ulang direktur utama. Anggaran dasarnya jelas, kepemilikan saham di atas sepertiga, pisah. Veto keputusan penting, sekarang aku punya saham 49%. Pahu, lu mundur sendiri atau tunggu pemungutan suara? 49%. Lu bener-bener habisin tenaga ya? Karena udah percaya. Ayo silakan pemungutan suara yang setuju untuk memberhentikan punya Hutu. Angkat tangan. Pahu. Enggak, Hutu. Suara udah lebih dari setengah. Kamu dipecat? Tunggu, masih ada satu orang belum vote. Siapa lagi? Mbak Su, ngapain kamu kesini? Ngerapin barang-barang bos kamu. Vote. Maaf, bener banget tebakan kamu. 3% saham itu nggak hilang, tapi selama ini ada di keluarga Su kita. Jinlong, saham di brankas Clinton. Di bawah nama grup Su, memegang saham grup Jinlong, 3% saham, mulai hari ini. 3% ini digabung sama hak suara Pak Hutu. Huang Tianyu, manipulasi pasar, sumpah palsu, fitnah, menjebak, suap bisnis, hukuman digabung semua, dihukum penjara 20 tahun. Xie Linglong dihukum penjara 12 tahun. Gao Peng dihukum penjara 10 tahun. Selamat ya Pak Hutu, terpilih dengan suara bulat, jadi yang baru, Ketua Kamar Dagang. Makasih ya Suyan. Makasih buat apa? Makasih udah bantu aku. Waktu itu kamu selamatin aku, sekarang aku selamatin kamu. Udah imbang. Belum imbang. Kamu masih hutang bunga sama aku. Bunganya gimana hitungannya? Bunga berbunga, makin banyak hutang, sampai kamu nggak sanggup bayar. Kalau gitu, seumur hidupku kayaknya nggak bakal lunas, Ki. Kalau nggak sanggup bayar, ya udah jangan bayar. Lagian aku juga nggak nagih. Nggak boleh, aku tuh paling nggak suka ngutang. Gini aja, pakai diriku buat bayar. Cukup nggak? Cinya, aku dari dulu pengen nanya kamu satu hal. Bilang aja, pamanku sama Pak Chen. Berjuang seumur hidup, kasih Jinlong yang 300 miliar ke aku, apa mereka nggak punya anak sendiri? Urusan di luar udah beres semua. Selanjutnya, Jinlong mau kemana? Mau kemana lagi? Lanjutin bisnis energi baru kita. Dulu para pendahulu bisa ngubah kekacauan jadi Jinlong 300 miliar, kita nggak boleh kalah sama mereka dong. Ayo, Suyan udah nunggu kita buat makan-makan perayaan. Kalau nggak pergi sekarang, Suyan pasti bakal ngejar.